Oke, kita mulai ya untuk pertemuan sore ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan ada tim saya juga yang sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir pada KPP pertemuan 6 sore ini. Jadi kita sharing ya caranya terkait bagaimana memberikan nilai tambah baik pada produk kita, pada tim kita, ataupun dari berbagai sisi di operasional perusahaan kita. Jadi nilai tambah ini seringkali kita hanya sebatas, oh produknya berarti diimprove. Belum tentu kita hanya butuh itu. Bisa jadi yang perlu kita improve, yang perlu kita berikan nilai tambah bukan di produknya, tapi di servisnya. Produknya sama, servisnya berbeda. Nah, nanti kita akan coba pelajari ini. Ada beberapa studi kasus, ada studi kasus yang sudah saya siapkan untuk kita coba pelajari bersama. Oke, kita next dulu. Nah, kita akan pertama awali dengan lihat video bersama ini. Jadi ada cerita tentang Ray Kroc yang bagaimana dia membesarkan McDonald's. Walaupun ya beberapa caranya ada yang saya sepakat, ada yang saya kurang sepakat. Nah, sebelum saya lanjut di sini, ini ada yang belum tahu McDonald's itu apa? Nah, biar kita satu frekuensi dulu nih. Jangan-jangan ada yang belum tahu. Sudah tahu semua ya? Oke, kita akan coba melihat bagaimana awal McDonald's ini sampai sebesar sekarang. Dan apa inovasi yang dihadirkan? Oke, kita akan coba lihat dari video-video yang sudah saya siapkan. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Ini latar belakangnya pertama. Jadi ini bukan McD. Oke, sebentar ya, saya play ya. Nah, ini namanya Ray Kroc. Jadi pesan 20 menit belum dilayani. Ini terutama yang kuliner ya, kalau Bu Nani mungkin bisa relate ya. Kemudian ada lagi, setelah 20 menit apa yang terjadi? Nah, pesanannya datang. Tapi salah. Nah, dari situ artinya di sini sudah ada masalah, sudah ada kebutuhan bahwa orang itu butuh makan, kemudian orang butuh kecepatan, dan ketepatan ternyata ini sudah telat, yang datang salah lagi gitu ya. Nah, lalu kita mencoba melihat apa yang dilakukan McDonald's yang membuat dia menjadi berbeda. Yang tadi bukan McDonald's yang pertama ya, itu restoran lain. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana manajemen di McDonald's. Antrian sepanjang ini. Nah, tidak butuh lama, dia sudah di depan. Yeah, give me a hamburger, a french fries, and a Coca-Cola. That'd be 35 cents, please. All right. 15 cents is your change. Here you are. What's this? Your food. No. I just ordered. And now it's here. You sure? All right. Where the silverware and the plates and everything. You just eat it straight out of the wrapper and then throw it all out. All right. Nah, sambil kita lihat ya di sini. Secepat itu McDonald's itu memberikan pelayanan. Where do I eat it? In your car, at the park, at home, wherever you like. Okay, thanks. Oke, sampai sini sudah bisa melihat adanya perbedaan antara pelayanan di McDonald's dan di tempat sebelumnya. Gimana, Bu Sari Dewi, Bu Nani? Iya, Oke. adanya perbedaan. Oke, sekarang kita lihat apa yang membuat itu berbeda. Karena itu akan kita bahas pada sore ini. Dan bagaimana kita terapkan perbedaan itu di perusahaan kita. Nah, ini adalah cara bagaimana McDonald's membuat perbedaan. Kalau kita bicara dari yang disajikan, bisa jadi apa yang disajikan oleh restoran sebelumnya dan apa yang disajikan oleh McDonald's itu sama. Nah, bisa jadi keduanya tidak jauh berbeda ya. Tapi kita akan lihat apa yang membuat McDonald's bisa secepat itu. Dan kita akan lihat bagaimana prosesnya.
Karena penambahan nilai atau efisiensi atau proses apapun itu tidak terjadi secara instan, artinya ada proses. Nah, di sini akan kita coba lihat proses berpikirnya seperti apa sih yang membuat McDonald's memiliki perbedaan yang bisa signifikan dibanding kompetitornya. Nah, sekarang kita lihat dapurnya, bagaimana dapurnya bisa bekerja. Ini dapur McDonald's pada masa itu ya. Speed. That's the name of the game. The first stop for every McDonald's hamburger is the grill. Manned by two cooks whose sole job it is to grill those all beef beauties to perfection. Meanwhile, as the patty cooks, our dressers get the buns ready. Watch out. Burger crossing. Every McDonald's burger has 2 pickles, pinch of onions, and a precise shot of ketchup and mustard. Now, where'd you get those? We made them. Made them. Yeah, custom built. Full kitchen is. Next That is. is the finishing station where we put the whole thing together. And voila, a fresh, delicious burger from grill to counter in 30 seconds. 30 detik untuk bisa menyajikan. How'd you come up with this? Oh, I did. We did. Dick McDonald, my brother. Boy, I Oke, kita sekarang sudah melihat bagaimana proses di balik dapurnya. Nah, jadi proses di balik dapurnya ternyata bisa cepat sekali dalam memberikan pelayanan, kemudian manajemennya rapi, semua terukur, dan kita lihat si Dick McDonald's ini dia pegang stopwatch tadi ya. Artinya dia mengukur waktunya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana inovasi ini bisa terbentuk. Inovasi itu hasil akhir ya. Yang perlu kita pelajari agar kita bisa tiru adalah prosesnya. Gimana sih prosesnya dia bisa menciptakan inovasi, ritme, irama kerja seperti itu, serapi itu. Nah, sekarang kita lihat proses di balik layarnya seperti apa. Nah, kita awali pertemuan-pertemuan ini dengan melihat contoh nyata dulu ya dari perusahaan besar yang sudah mendunia sekarang. Jadi McDonald's itu prosesnya ini dilakukan dari dapurnya tadi, dapurnya digambar lagi sama dia. Digambar di mana? Di lapangan tenis. Nah, sekarang kita lihat gimana cara dia menggambarnya. Extruder on the left, bagging and hood. Okay, garnish. This is burger finish. Got it. And then Ini this is prosesnya burger sebelum slide. dapur itu jadi. We could just move those. Okay. Ultimate mixer soft drinks. Okay. We bring out our whole staff and we have them go through the motions, making pretend burgers and fries. All right, Steve, anticipate that. You gotta keep the tray Nah, masih level. kita lihat ada kesalahan, ada tabrakan di Stick is situ. running around with the stick, marking where all the equipment should be. Tuck in. Tony, are you gonna skip the pickles when we're really doing it? They do it over and over, hashing it out, choreographing it like some crazy burger ballet. Going on over there? Yes. No. No. Everybody stop, stop. Garnish 1. Garnish 2. You've got pickles, you've got onions. It's a goddamn hamburger. Come on, clear off. Let's clear it off. Time for the pink chalk. And then rip your orange. See all this open space here now? We've rearranged the fry situation, so now it's stage left, the deep fryer stage right. Again, that's great. Come on, guys. They're pretty tied up here. Yeah, watch it. It's the timing. It's the lazy Susan. Those are finished burgers. You can't hold it. I still think there's a third version. What do you want to move? Want to move everything. Back to stage left, please. I think we got it all drawn. This is better. Is that all right? I think so. I guess let's assume our battle station. Okay. Finally, after about 6 6 hours, jam waktu yang we get dibutuhkan it just right. untuk membuat denah. Belum bikin dapurnya ya, baru denahnya ini. Denah dan alur kerja. Good form, Jasper. Feel good about those pickles. Catch up.
Use your lazy Susan. Put your back into it, Seth. And pickles and pickle and mustard. We take the layout to a builder, custom build the kitchen to our. Oke, jadi ini video pembuka untuk pertemuan kita sore ini. Apa kira-kira yang bisa dipelajari dari kisah McDonald's tadi? Ada yang mau coba sharing? Saya, Oh, silakan Bu Sari Dewi. kalau yang bisa saya ambil adalah bagaimana kita membuat sistemnya dulu, blueprintnya dulu sebelum kita buat atau kita turun teknis. Seperti itu. Oke, membuat blueprintnya dulu sebelum turun ke ranah teknis. Oke, luar Iya. biasa. Yang lain ada lagi tambahan untuk melengkapi. Bu Nani, silakan. Saya mau coba nambahin ya Mas Yusuf. Silakan Bu Nani. Jadi memang beberapa bulan sebelum sakit kemarin itu saya ada pelatihan dari Dinas P3D. Apa ya singkatannya lupa ya, produktivitas apa gitu ya, maaf. Otaknya udah lemot ya, lupa. Jadi memang kita karena saya kuliner, jadi ada bagan-bagan khusus. Misalnya, jadi memang harus dicatat semua alurnya bagaimana dari mulai semuanya ya, dari belanja, bersihin apa semuanya sampai ke hasil akhir. Itu memang harus ada sampai kita harus buat itu diagramnya, tanda panahnya seperti itu. Karena benar-benar membantu efisiensi waktu seperti itu. Jadi memang benar-benar harus diperhitungkan sekian menit gitu, Mas Yusuf. Oke, Seperti luar itu. biasa Bu Nani. Oke, kalau kita lihat tadi si adiknya, si Dick McDonald, dia pegang apa tadi? Pegang stopwatch ya. Dia menghitung setiap detiknya itu berapa. Nah, ini butuh berapa detik, ini butuh berapa detik. Oke, ada satu lagi mungkin yang mau menambahkan? Ada Pak Abdul Jabar, ada Bu Lamia Inayati, ada Bu Eka. Kalau di fashion juga waktu itu saya pernah kerja di garment kan. Kan kita ditarget ya sehari sekian ribu piece. Saya kebetulan bagian setrika ya Mas Yusuf waktu itu kerjanya. Nah, jadi untuk mencapai target itu ya memang pertama gagal, kedua gagal. Lalu saya bikin memang harus ada stopwatch seperti itu. Jadi harus walaupun kita satu orang nggak langsung satu baju full, misalnya bagian lengan, bagian badan, bagian apa gitu ya. Tapi itu memang harus dihitung dari mulai dioper dari teman depan ke belakang, terus kita langsung ngerjain harus sepersekian detik tuh harus licin gitu. Baru bisa mencapai target gitu. Jadi memang penting banget, aturan waktu itu penting banget sampai semua hal yang saya pikir ketika saya terjun kuliner juga sama. Misalnya customer butuh sampai sana jam sekian, kita perhitungkan belum macetnya ya kan. Jadi jangan sampai mepet-mepet banget. Jadi seperti itu. Jadi memang harus ada waktu juga, ukuran waktu. Jadi garmen sama kuliner ya sama aja sih menurut saya gitu. Oke, luar biasa Bu Nani. Nah, artinya kalau kita simpulkan dari Bu Sari Dewi dan Bu Nani sudah luar biasa ya. Artinya dalam menciptakan ritme kerja seperti itu, memang kita harus punya blueprint-nya dulu. Jadi bukan jalan dulu baru kemudian kita evaluasi di belakang. Sebisa mungkin berjalan sambil berpikir. Jalan evaluasi terus, tapi sebisa mungkin akan lebih baik kalau kita meluangkan waktu dulu untuk berpikir harusnya seperti apa nih sebelum dijalankan. Nah, karena dengan kita punya blueprint, kita punya perencanaan yang matang, nah, segalanya akan lebih mudah dijalankan dengan lebih baik. Nah, ini yang seringkali dari pengusaha itu lewat ya. Jadi di jalan ya, akhirnya ikut-ikut kata-kata motivator ya, pokoknya bisnis itu jalan dulu. Nah, akhirnya jalan duluan ya. Nah, bisnis itu perlu perencanaan yang matang dan itu yang membedakan McDonald's dengan yang lain. Kalau kita lihat filmnya secara lengkap, jadi si kakak beradik McDonald's ini dia sudah pernah mendirikan beberapa bisnis sebelumnya. Dan ternyata gagal. Karena apa? Kurang perencanaan yang matang. Kurang inovasi, kurang ada diferensiasi antara mereka dengan yang lain. Nah, misalkan makanan pada saat itu, di Amerika saat itu disajikan bisa di atas 10 menit.
Artinya si Ray Kroc ini sendiri ketika dia pesan makanan 20 menit lagi baru datang. Itu pun salah gitu ya. Itu baru satu orang, apalagi kalau banyak orang. Nah, McDonald's mendobrak itu dengan suatu inovasi baru. Kita rapikan dulu manajemen dari dapurnya. Kita waktui, memang harus ada waktu secara detik ya. Jadi dihitung memang. Jadi dihitung proses ini berapa lama, proses ini berapa lama, proses selanjutnya itu berapa lama. Memang harus seperti itu. Nah, kadang kita berpikir, waduh Mas ribet. Kalau mau besar, ya begitu memang. Coba masuk ke restorannya atau dapurnya hotel-hotel bintang 5 ya. Kalau punya kesempatan, lihat di dalam. Sama. Jadi kokinya pun atau chefnya, dia bawa stopwatch juga. Dan dia bisa melihat, oh ini harusnya sudah harus digeser ini, kenapa belum digeser? Nah, artinya dari situ kita belajar bahwa manajemen itu bukan sebatas alur, tapi juga time frame. Bukan sebatas dari sini maka akan ke sini, dari sini lagi akan dilanjutkan ke sini. Bukan sebatas itu. Tapi proses ini butuh waktu berapa lama. Kemudian untuk maju ke sini, itu butuh waktu berapa lama lagi. Nah, bukan sebatas dari sini ke sini, tapi waktu juga harus diukur ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam manajemen bisnis. Dan itu yang titik inovasi itu letaknya di situ. Jadi inovasi itu bukan hanya di produk. Kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, nah itu juga termasuk inovasi, termasuk nilai tambah yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang raise hand. Bu Eka, silakan. Ya, Mas Yusuf, aku mau nanya, mohon maaf kalau misalkan ini di awal nanyanya mungkin nggak berhubungan sama nilai tambah, tapi berhubungan sama alur dapur, Mas. Oke. Kalau dulu kan sebelumnya, ini kan aku orang dapurnya nih ganti-ganti nih, Mas. Iya. Yang sebelumnya itu udah ada time-nya, dia itu masak sekian lama, bungkus sekian lama, itu tuh udah ada ininya, udah ada alurnya. Dan itu jam 4, paling lama setengah 5 selesai, jadi jam 5, setengah jam dia cek, pulang tepat waktu. Tapi pada kenyataannya pas aku terima orang yang baru-baru ini kan speed-nya nggak sama nih Mas dengan yang lama gitu ya. Okay. Pada akhirnya aku ngebandingin sama yang kemarin aja bisa, kenapa ini nggak bisa? Butuh berapa lama sih Mas untuk orang baru itu bisa menyesuaikan dengan time yang kita kasih gitu? Oke, butuh berapa lama? Nah, kalau butuh berapa lama ini jawabannya relatif, Bu Eka. Yang pasti satu hal yang sudah saya lakukan adalah sebelum saya melakukan sesuatu, saya lakukan itu dulu sendiri. Saya selalu menghitung berapa lama waktu yang saya butuhkan. Nah, dari situ kita sudah tahu, oh kalau saya yang melakukan dengan skill saya nih, itu saya butuh waktu misalkan 30 detik untuk menyelesaikan ini. Sekarang kita lihat tim yang baru ini skillnya dengan kita ada berapa nih? Selisihnya ini berapa keahliannya berapa nih dengan kita selisihnya? Oh, misalkan dia lebih lambat dari kita, oh berarti waktunya 60. Nah, sekarang kita analisis lagi. Untuk menuju dalam skill kita, apa yang harus dilakukan? Misalkan, oh jam terbang itu tidak akan mengkhianati ya. Itu sudah variabel yang pasti itu sudah. Kemudian pengalaman, kemudian kompetensi. Nah, itu dipetakan lagi. Untuk menuju seperti saya, maka harus melalui proses ini. Nah, jadi berapa lamanya itu acuan utamanya adalah kita. Jangan sampai misalkan kita aja yang mengerjakan, apalagi Bu Eka dapur ya. Misalkan Bu Eka aja misalkan ya, masak aja butuh waktu 1 menit. Tapi menyuruh orang, kamu harus bisa dong 30 detik gitu. Kita aja 1 menit, gimana nyuruh orang 30 detik gitu. Nah, saya pun selalu melakukan itu. Bahkan upload ke Instagram ya. Jadi ketika konten sudah jadi, saya mau upload ke Instagram, saya pasti lakukan itu dulu sendiri. Saya tes, mengupload sekian baris, satu baris 3 feed ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Oh, sekian. Lalu saya pasti berpikir, membutuhkan waktu 7 menit. Bisa nggak ini jadi 5 menit? Nah, saya cari dulu caranya. Oh, ternyata ini yang seharusnya 5 menit bisa, tapi menjadi 7 menit, ada 2 menit yang terbuang karena ada hal ini. Itu asumsi dulu. Akhirnya saya uji lagi. Hal yang menjadi asumsi saya tadi, dibuang gitu ya. Oh, ini itu lambat karena saya salah download. Oh, ini lambat karena ini. Nah, kesalahan tadi saya eliminasi, dan ternyata benar. Bisa 5 menit. Nah, dari situ baru kita turunkan ke tim. Standar saya adalah 5 menit, saya sudah uji, hasilnya ini. Ini adalah hal yang membuat lambat, ini adalah hal yang mempercepat kamu. Lakukan sesuai apa yang saya instruksikan. Kalau kamu mau inovasi silahkan, tapi sampaikan di depan. Nah, kita coba bareng-bareng dulu caranya. Jangan sampai kamu jalan dengan caramu sendiri, yang ternyata lebih lambat daripada cara yang saya lakukan.
Nah, artinya acuan waktu itu yang pertama adalah pasti dari kita sendiri. Dari kita yang memang expertise di situ. Lalu kita analisis dengan orang lain, oh dia tuh kemampuannya separuh saya, berarti nggak bisa dia pakai acuan saya. Ya sudahlah 1,5 kali lah, bukan 2 kali lipat ya waktunya, tapi 1,5 kali lipat lah. Nah, acuannya di situ dulu. Acuan kedua dipakai dari orang rata-rata di situ berapa lama. Misalkan orang ini bisa kok 30 detik, kok orang ini 40 detik. Nah, kita tanya di situ. Jadi ada namanya collaborative learning istilahnya. Orang yang lebih ahli akan mengajarkan ke orang baru. Nah, itu yang kami terapkan juga dalam perusahaan. Ketika ada orang baru ini ternyata dia bisa lebih cepat, lebih produktif, hasilnya lebih maksimal, kesalahannya lebih sedikit, dia akan saya minta sharing ke yang lain. Coba kamu ajarkan, kenapa kamu bisa seperti itu, tapi orang lain tidak bisa. Nah, termasuk di Bu Eka tadi, sudah ada orang-orang lama. Nah, suruh mereka sharing. Jadi diagendakan, minimal seminggu sekali untuk mereka sharing. Saya itu bisa cepat karena proses ini loh. Saya cepat karena begini loh. Atau misalkan ya, oh saya cepat karena misalkan HP-nya dikumpulin. Nah, jadi nggak mikir, oh kadang yang bikin lambat itu HP-nya di saku ketar gitu ya. Jadi fokusnya, wah ini siapa nih yang telepon gitu ya. Nah, hal-hal yang membuat distraksi sebisa mungkin dieliminasi dulu. Nah, itu salah satu cara untuk memangkas waktu ya, karena manusia ini bukan orang yang bisa berpikir dua hal secara paralel dalam waktu yang bersamaan. Pasti lambat. Nah, dicoba dulu dengan cara-cara itu. Kira-kira begitu, Bu Eka. Oke, nanti juga di akhir akan saya contohkan apa yang sudah kami lakukan untuk mengefisienkan berbagai hal. Artinya di tempat kami, saya berusaha segala hal itu kalau bisa diotomasi, diotomasi. Jangan manusia. Kalau nggak bisa, lakukan dengan manusia, tapi dengan cara yang cerdas. Artinya saya tidak terlalu menekankan kerja keras kalau di tempat saya. Tapi bekerjalah dengan cerdas. Artinya bekerja dan berpikir itu dalam satu waktu. Bekerja, berpikir, evaluasi, itu jalankan bersamaan. Jangan jalan lama dulu baru dipikir ya. Kelamaan nanti tingkat kesalahannya terlalu tinggi. Nah, kalau seperti itu sulit kita mau improve, sulit kita letakkan inovasi. Nah, itu dulu untuk intro kita di pertemuan sore ini terkait kisahnya McDonald's ya, yang dia bisa meletakkan segalanya dengan rapi, manajemennya bisa rapi, antar orang dengan orang lain tidak tabrakan. Kalau kita lihat prosesnya, ownernya pun turun di situ kan. Nah, harusnya kita juga ambil pelajaran dari situ. Dan sebagai informasi juga ya, dulu yang nyapu McDonald's itu ownernya ya. Jadi mereka pun bersihkan sendiri, mereka siapkan sendiri. Karena apa? Mereka ingin mencoba dulu. Apa sih kesulitannya karyawan saya ini? Apa sih kesulitannya tim saya ini? Nah, kalau Anda sudah bisa lakukan dengan baik, baru kasar katanya ya, baru Anda layak untuk melakukan evaluasi. Tapi kalau Anda aja belum pernah lakukan itu, wah, mau evaluasi ini gimana gitu ya? Kita aja belum pernah melakukan gitu ya. Apalagi menyuruh orang cepat. Nah, gimana caranya tambahan? Kita aja belum bisa cepat gitu ya. Oke, kita akan mulai pertemuan sore ini. Tadi intronya ya. Sekarang kita akan coba melihat apa aja sebenarnya yang bisa kita improve dari produk kita. Apakah hanya produknya? Apakah timnya ternyata bisa diimprove? Kita bisa kasih nilai tambah ke tim. Yang ujung-ujungnya adalah penjualan. Pasti ke situ ujung-ujungnya. Entah produknya lebih baik, entah produknya lebih cepat diproduksi. Nah, atau apapun itu. Oke, pertama kita akan coba melihat perbandingan dari dua gambar ini. Dua gambar ini, dua perusahaan ini, dua bisnis ini melakukan hal yang sama pada dasarnya, yaitu mengantarkan orang. Esensi dari mereka kan mengantarkan orang. Tapi kita sudah bisa melihat kondisi sekarang bahwa online menang terhadap offline. Nah, artinya di sini kita pun juga harus mengevaluasi dari bisnis kita. Bisa jadi kita yang dilihat adalah esensi dari bisnisnya. Kita sama-sama kasih makan kok. Kita sama-sama bikin baju kok. Kalau dalam case ini kita sama-sama antar orang sampai tujuan, tapi ada nilai tambah yang diberikan oleh ojek online yaitu kemudahan. Bayangkan kalau hujan, gimana cara saya pesan mereka? Nggak bisa. Kalau hujan, saya bisa pesan ini hanya dengan tiduran di kamar ya. Nah, artinya ada nilai tambah berupa kemudahan. Kemudahan itu menciptakan suatu perbedaan. Nah, di sini kita harus melihat, kita harus melek, apa nih teknologi yang bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat, menjadi lebih ringan, tapi hasilnya tetap maksimal. Nah, poin dari efisiensi itu bukan mengurangi hasil ya.
Efisiensi itu bukan berarti misalkan gini, misalkan Bu Sari Dewi menjahit suatu pakaian yang anggaplah harga modalnya 500.000, harga jualnya 1 juta. Nah, berarti kan, atau jangan terlalu tinggi lah. Harga jualnya 750, berarti ada margin 250.000 kan. Nah, misalkan diefisiensikan, bahannya dimodifikasi dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga yang awalnya bahan modalnya itu 500.000 dikurangi menjadi 250.000, berkurang separuhnya. Tapi ternyata kualitasnya juga berkurang separuhnya. Nah, itu namanya bukan efisiensi. Nah, itu namanya pemangkasan biasa. Efisiensi, inovasi itu tidak mengurangi kualitas. Kualitasnya sama, tapi cost-nya turun. Nah, gimana caranya? Kita akan coba pelajari nanti. Apa yang sebenarnya bisa ditambah dari diri kita, dari perusahaan kita, dari tim kita, dari produk kita. Sehingga kualitasnya sama, minimal sama, tapi biayanya turun. Dan penjualannya naik. Nah, itu yang kita cari ya. Nah, dari sini ini studi kasus pertama. Berikutnya juga ini ya. Artinya saya dulu ketika kuliah saya pernah riset, artinya saya ditugaskan untuk riset di salah satu minimarket. Indomaret, Alfamart ini ya. Untuk menjadi data analis. Jadi pekerjaan saya, bukan pekerjaan sebenarnya, tugas saya waktu itu adalah melihat bagaimana minimarket seperti ini bisa menang dibanding toko konvensional seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, ada yang bisa melihat perbedaan harga nggak? Saya bicara harga di sini ya. Harga dari toko kelontong dengan minimarket, mana yang lebih murah? Toko kelontong. Toko kelontong, ada lagi? Kelontong. Toko kelontong, oke betul. Karena Tapi saya kadang juga minimarket. kadang minimarket, ya. Nah, saya sudah coba beberapa survei ya, di minimarket dan toko kelontong. Memang toko kelontong harganya lebih murah. Barangnya sama-sama ada. Artinya saya cari Indomie di Indomaret ada, di toko kelontong juga ada. Bahkan kadang lebih murah juga gitu ya. Nah, tapi kenapa toko kelontong ini kurang bersaing? Nah, kadang kalau ke toko kelontong nyari barang itu susah. Kalau Indomaret, mereka sudah meletakkan barang. Jadi di Indomaret, Alfamart, dari yang data yang sudah pernah kami riset dulu, pernah kami pelajari, namanya bucket analysis teorinya. Mereka meletakkan barang ini pakai data semua. Jadi mereka sudah petakan, oh pengunjung itu kalau butuh obat biasanya di sini. Dan kalau kita lihat ya, coba dilihat di masing-masing Indomaret, masing-masing Alfamart, itu bisa memiliki penempatan yang tidak sama. Yang baru datang, bisa tolong di mute ya, biar suara kita nggak kecampur-campur. Oke, jadi di Indomaret satu daerah dengan Indomaret di daerah lain, penempatan itu bisa berbeda. Misalkan, oh obat ada yang di sebelah kanan, ada obat itu yang di depan, ada yang di sebelah kiri. Nah itu semua nggak ngawur, mereka semua ada datanya. Artinya mereka sudah petakan, oh orang datang kalau beli ini biasanya mereka beloknya ke sini. Biasanya kalau mereka beli ini, mereka kan beli ini lagi. Nah jadi artinya di situ mereka sudah analisa kebiasaan orang beli itu seperti apa. Sementara di toko kelontong tidak melakukan itu. Mereka nggak punya data. Karena tidak punya data, mereka split mau menginovasikan. Mereka meletakkan misalkan ya, ini diletakkan sebelahan sama ini, padahal nggak nyambung gitu ya. Roti ditaruh sebelahan sama odol gitu. Ya ngapain, nggak nyambung di situ. Nah, tapi di Indomaret semua sudah ada datanya. Kemudian di sini, pertama tempatnya juga dingin, yaitu artinya memberikan suatu inovasi nilai tambah berupa kenyamanan. Yang kedua, kalau di toko kelontong ini kadang kita belanja itu diliatin sama orang yang jualan. Karena kadang keluar mindset, oh ini mau ngambil apa nih orang itu. Jadi orang datang ini kadang nggak nyaman gitu. Dan lagi kadang ketika kita bayar lama gitu mereka, karena memang toolsnya, alatnya untuk scan itu nggak sebagus yang di minimarket ya. Jadi ngitungnya lama, kadang masih kalkulator, tek gini ya. Kadang masih keliru juga. Gitu. Artinya di sini kita sudah melihat bahwa niat yang sama, barang yang sama dijual, bedanya satu dengan nilai tambah, satunya tanpa nilai tambah, hasilnya nggak sama. Kita bisa melihat bahwa Indomaret dan Alfamart ini menang dari minimarket yang seperti ini. Padahal barangnya sama, lebih murah gitu ya. Artinya kadang kalau saya belanja sama istri saya, kadang kan wanita ini lebih suka yang murah ya. Kalau saya lebih suka mana yang lebih cepat. Karena apa? Murah kalau pelayanannya lama, waktu kita terbuang di situ. Waktu ini kadang bisa jadi lebih mahal gitu loh, daripada ya paling cuma selisih berapa sih gitu ya. Nah, jadi ketika saya datang pun ke toko kelontong, kadang kita nggak nyaman. Nyari barang susah,
pembayaran kadang nggak ada kembalian, kadang hitungnya juga setelah di cross check lagi lah keliru, ternyata keliru sudah males balik gitu ya. Nah di sini kita sudah melihat barang yang sama, yang di kiri ini lebih murah, tapi orang lebih memilih di sebelah kanan karena ada nilai tambah yang diberikan. Nah sekarang coba kita evaluasi dari bisnis kita masing-masing. Apakah sebenarnya kita sudah memberikan nilai tambah dari barang yang kita punya? Kita nggak bisa sebatas bilang barang saya bagus loh, bagus dan murah loh, kenapa nggak laku? Dia tidak lebih bagus dan tidak lebih murah, kenapa dia bisa laku? Nah dicari nilai tambahnya di mana? Termasuk ketika kita masuk minimarket, begitu masuk sudah disapa ya, selamat datang, selamat berbelanja gitu ya. Di sini kita keluar masuk, nggak ada yang nyapa gitu ya. Kurang memanusiakan manusia. Nah, itu salah satu. Jadi memanusiakan, cuman menyapa itu ada ilmunya ternyata. Dan ternyata itu bisa lebih memanusiakan manusia, istilahnya personifikasi, personalisasi. Nah, jadi lebih memanusiakan itu nilai tambah. Atau kadang CS-nya, bisa jadi produk kita bagus, sudah terbaik, kita sudah riset, kita sudah analisa kompetitor, produk kita sudah bagus, harga kita bersaing, produknya bagus, harganya bersaing ya. Konyol kalau ini nggak bisa dijual menurut saya. Tapi CS-nya nggak bisa ngomong. Marketingnya nggak bisa ngomong. CS-nya dicet sekarang, balasnya setengah jam lagi. Berarti nggak ada nilai tambah di situ. Nah, orang akan lebih memilih mana yang bisa memberikan respon lebih baik. Komunikasinya lebih baik, lebih sopan, lebih ramah. Gitu ya. Artinya di sini nilai tambah kembali bukan hanya di sisi produk, tapi di sisi pelayanan. Nah, itu yang akan kita pelajari sore ini. Gimana caranya kita improve itu, kita naikkan itu, sehingga produk kita ini penjualannya juga bisa naik. Ada barangnya nggak bagus, tapi dengan pelayanan yang bagus, laku barang itu. Oke, ini ya studi kasus kedua terkait minimarket umum, kelontong, dan minimarket yang sudah diberikan suatu inovasi, diberikan nilai tambah, kerapian. Kayak gini dilihat enak ya. Kita cari barang, saya masuk Indomaret itu nggak pernah pusing saya cari barang. Karena sudah tersusun rapi. Kalau kadang di toko kelontong ini kadang kita masih agak sulit ya. Apalagi kadang nggak ada harganya. Mau beli aja tanya, Pak ini harganya berapa? Wah, males sudah. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk bertanya dan kemudian meletakkan lagi, sudah hilang waktunya. Kita sudah terbuang waktu di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, artinya di sini kita akan berusaha untuk namanya customer centric. Fokus pada kebutuhan customer ini sebenarnya apa sih? Karena kita jualan itu bukan untuk kita. Artinya Bu Sari Dewi membuat hijrah kloti tidak untuk dipakai sendiri dong. Pasti untuk orang lain. Bu Eka, Dapur Intan tidak mungkin untuk dimakan sendiri. Ya mungkin sih dimakan sendiri. Tapi kan tidak mungkin kita mendirikan perusahaan untuk kasih kita makan sendiri. Pasti untuk dijual. Termasuk Bu Nani dan semua. Pasti kita walaupun tak punya bisnis kuliner. Pasti untuk memenuhi kebutuhan orang-orang lain. Walaupun kebutuhan kita sendiri juga dipenuhi di situ. Artinya kita akan berusaha untuk fokus pada customer centric. Nah, fokus pada customer, apa sebenarnya kebutuhan pelanggan? Apa sebenarnya yang pelanggan inginkan? Kemudian apa yang pelanggan harapkan? Zaman sekarang ini sudah serba kompleks. Nggak sama kayak zaman dulu. Zaman dulu orang berfokus pada esensi bisnis. Bahkan di sini kita mengalami pergeseran dalam hal kuliner. Dulu, namanya saya datang ke kuliner tujuannya adalah untuk makan. Esensinya kita datang ke restoran, ke tempat makan adalah untuk makan. Itu benar, tapi dulu. Sekarang sudah berubah zamannya. Ada orang yang datang ke tempat makan tujuannya untuk foto. Bukan untuk makan. Untuk viral, untuk mereka datang. Ada restoran bagus, keren, Instagramnya belum mereka datang ke situ. Pesan-pesannya apa sih? Paling pesannya juga nggak banyak. Gitu. Tapi yang dicari foto-fotonya. Nah, karena apa? Ternyata sekarang sudah bergeser. Pola dari customer ini sudah nggak sama dengan zaman kita dulu. Berarti di situ kita nggak bisa ngotot pada value dari produk kita harus sama dengan esensi dari produk kita. Kita makanan yang penting enak dan kenyang gitu ya. Tapi ternyata segmentasinya nggak butuh itu. Yang segmentasi butuhkan misalkan dari peserta terutama kalau kita incer milenial adalah ini enak untuk difoto, bukan enak untuk dimakan ternyata ya. Ini difoto keren, kemudian ini bisa menghiasi feed kita. Ada lagi makanan atau minuman yang sudah bergeser kebutuhannya. Dulu, namanya saya beli kopi, ya untuk ngopi, biar melek. Sekarang bergeser. Biar apa? Meningkatkan value. Untuk gengsi. Artinya misalkan nih, sama-sama tujuannya melek ya.
Sama-sama tujuannya biar nggak ngantuk. Kan bisa sebenarnya kita ngopi, meeting, dan kemudian ngopi di kopi-kopi pinggir jalan gitu ya, kopi-kopi kaki lima gitu ya. Tapi gimana kita ngedilin project 100 juta di warung kopi pinggiran nggak bisa. Bisa tapi sulit ya. Bayangkan kalau dari awal kita sudah misalkan di Starbucks atau di Excelsior atau tempat mana, tempatnya sudah keren nih. Artinya kopi sudah geser lagi tujuannya, bukan kopinya. Tapi kenyamanan, kelayakan dari tempatnya, ternyata itu yang dicari, bukan kopinya. Nah, di sini kita harus melihat nilai tambah itu pada pelanggan, bukan dari sudut pandang kita. Nggak bisa kita mengatakan, oh makanan saya ini sudah paling sehat nih. Nah, pelanggan butuh itu enggak? Makanan saya ini sudah paling gede nih ayamnya. Pelanggan butuh itu enggak sebenarnya? Nah, jadi kembali lagi pada customer centric. Nah, customer centric yang seperti apa? Saya mundur dulu. Kalau pengen divalidasi, buat kuesioner. Kalau nggak mau buat kuesioner, datang ke kompetitor yang paling gede. Lihat, orang dengan segmen kita sebenarnya apa sih kebutuhannya? Saya cerita sedikit sejarah dari warung abnormal. Jadi saya berdiskusi langsung dengan Mas Hendra ya, ownernya abnormal pada saat itu. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk belajar langsung di beliau. Jadi Mas Hendra sebelum mendirikan abnormal dan siapa? Satunya temannya? Rex Marindo. Rex. Nah, sama Rex, Mas Hendra bilang, saya minta waktu 1 bulan untuk keliling, melihat kompetitor, mempelajari kompetitor, mempelajari behavior atau kebiasaan dari pelanggan. 1 bulan. 1 bulan itu nggak jualan, Mas Hendra ini. Hanya duduk di warung-warung makan, di tempat Indomie, di tempat-tempat yang segmennya dia mendatangi tempat itu, hanya duduk dan menghitung pakai stopwatch kayak tadi ya. Dihitung, diklik gini, oh waktu yang dibutuhkan sekian menit untuk menyajikan 1 porsi. Oh sekian pelanggan yang datang. Oh orang yang datang orang-orang dengan ekonomi seperti ini. Oh yang datang ini orang-orang dengan demografi. Demografi itu artinya usia, jenis kelamin, pendidikan, seperti ini. 1 bulan hanya untuk memetakan itu. Dan di bulan pertamanya meledak langsung. Walaupun omset di hari pertamanya berapa? 25.000. Omset di hari pertamanya abnormal. Tapi sekarang kita bisa lihat abnormal sebesar itu, segila itu. Karena apa? Mereka customer centric. Bukan product centric. Product centric ini kebanyakan tercipta dari orang-orang yang memang punya kompetensi luar biasa. Artinya, oh ini jago sekali bikin pakaian. Akhirnya bikin pakaian terbaik, tapi tidak melihat orang itu mau yang kayak gimana sih. Atau kadang seringkali itu menjangkit orang-orang seperti saya ya, programmer-programmer ini ya. Yang kadang karena kita pinter sekali, kita membuat program yang luar biasa sekali, tapi orang nggak butuh. Nah, artinya kita kembalikan lagi, inovasi itu didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Kebutuhan yang mana? Kebutuhan yang sudah kita validasi, kita lihat kompetitor kita melakukan apa. Oh, dengan melakukan ini ternyata bisa naik penjualan. Oh, dengan ini ternyata nggak naik. Oh, dengan ini customer suka. Nah, startingnya dari situ. Artinya dari sini kita coba melihat di bisnis kita, sudahkah kita riset dulu? Sudahkah kita punya data? Orang-orang di pelanggannya kompetitor ini orang-orang yang seperti apa? Pelanggan kita yang seperti apa? Bagaimana kita akuisisi pelanggan kompetitor menjadi pelanggan kita? Nah, pasti melihat dari kebutuhan. Yang kedua adalah melihat dari yang namanya competitive advantage. Keunggulan kompetitif dari produk yang kita miliki. Bagaimana mencari atau menganalisis competitive advantage? Memulainya adalah dari materi minggu lalu terkait analisa kompetitor. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bahwa analisa kompetitor itu bukan hanya siapa lawannya. Bukan sebatas, oh di sana ada, misalkan saya ayam goreng nih bisnisnya nih, oh di sana ada juga ayam goreng. Oh di sana juga ada. Bukan sebatas itu. Kemarin kita sudah sharing terkait 5P, yang sekarang akan kita bahas lagi 5P. Yang dianalisa adalah 5P-nya, bukan siapanya. Termasuk perlu dianalisa historinya. Kenapa dia bisa besar, kenapa saya tidak bisa besar? Nah, artinya analisa kompetitor melahirkan yang namanya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu pasti didasarkan pada data. Nggak bisa kita mengatakan kain saya ini yang terbaik, misalkan bisnis fashion ya. Memang sudah pernah lihat kainnya kompetitor seperti apa? Oh sudah, berapa persen yang sudah dilihat? Apakah raksasa-raksasanya kita sudah tahu bahan yang mereka pakai apa?
Atau misalkan makanan, masakan saya ini sudah paling higienis, bahan makanannya paling bersih, cara masaknya paling bagus, cara masaknya paling nggak aneh-aneh gitu ya, bumbunya juga bumbu yang sehat semua. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke basic. Orang butuh atau tidak, yang pertama. Yang kedua, benar nggak kita ini sudah yang paling itu tadi ya. Artinya apa? Kita harus lihat dulu dari kompetitor. Kita beli produknya kompetitor. Kita bandingkan, wah ternyata ada yang benar, ada yang tidak. Oh ternyata benar, bahan saya paling bagus. Oh ternyata tidak dalam cara masaknya. Cara masaknya dia lebih bagus daripada cara masak saya. Nah artinya di sini kita akan coba menggali apa nih sebenarnya keunggulan kompetitif dari produk kita yang bisa kita naikkan menjadi nilai tambah. Nah kita akan mulai dari konsep 5P. Yang ini kita sudah bahas di minggu lalu. Kita akan bahas lagi di minggu ini. 5P yang kita pelajari di minggu lalu adalah untuk analisa kompetitor. Artinya minggu lalu kita sudah mencoba untuk mempelajari siapa kompetitor yang produknya paling bagus. Jadi 5P ini satu rangkaian ya. Nggak bisa kita hanya mengandalkan 1P ini aja kemudian kita merasa menang, kemudian kita merasa kita bisa berlari dengan lebih kencang. Tidak seperti itu. 5P ini satu rangkaian. Sebenarnya kalau ikut Grounded Business Coaching ada 25 P-nya. Di sini saya pakai 5 aja lah, 5 yang paling sering dipakai. Jadi 5P ini kita analisis, kita cek juga di produk kita, di bisnis kita sudah masuk belum. Yang paling atas jelas produknya dulu, kecuali jasa ya. Nah, jadi produknya dulu, produk seperti apa sih sebenarnya diinginkan market? Dan apa yang sudah kita penuhi? Apa kebutuhannya? Apa yang sudah kita berikan? Apa keinginannya? Apa yang sudah kita berikan? Kita bikin komparasi di situ. Dari sisi produk. Seringkali dari pengusaha, terutama yang pengalamannya belum banyak, fokusnya hanya di produk. Ada juga yang mungkin ikut kursus tapi parsial ya. Ada kursus Facebook ikut, kursus Instagram ikut, kursus TikTok ikut gitu ya. Marketing maksudnya, bukan cara bikin TikTok ya. Tapi jualan melalui TikTok dan lain sebagainya. Akhirnya berpikir bahwa, oh berarti yang harus kita perbaiki ada dua, produk dan promotion. Padahal belum tentu. Artinya 5P ini satu rangkaian yang kita harus kuasai keseluruhannya. Untuk meningkatkan nilai dari produk kita, 5-5-nya ini saling terhubung. Dan bisa juga penjualan kita nggak maksimal karena ada di salah satunya ini pincang. Kalau di level perusahaan level growth, biasanya yang pincang yang di bawah ini. People. Kalau perusahaan di level baru bayi, ya, artinya dia belum masuk level startup, biasanya kelemahannya di produk. Startup biasanya kelemahannya di promotion. Nah, masing-masing ini punya kelemahan. Artinya kita coba melihat dari bisnis kita, dari 5P ini, sudahkah kita memenuhi kebutuhan customer berdasarkan 5 aspek ini? Produk kita apakah sudah memenuhi kebutuhan customer? Kemudian price yang kita berikan apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh target market? Sesuai itu bukan berarti murah. Nah, ini yang harus kita pahami. Seringkali karena kadang kita ini berpikir kenapa nggak laku-laku, jangan-jangan terlalu mahal gitu ya. Jadi price itu adalah sesuai, bukan termurah ya. Harus bisa dijangkau, sesuai. Artinya nggak mungkin dong Apple mengeluarkan iPhone dengan harga 1 juta ya tambah nggak laku. Artinya bukan yang termurah, tapi yang terpantas untuk produk ini normalnya berapa sih harganya? Apple sudah pernah berusaha bertarung dengan Samsung, dengan HP-HP yang lain. Dengan Apple mengeluarkan, coba nanti bisa dicek ya, namanya iPhone 5C, iPhone 5C. iPhone 5C itu keluar kalau nggak salah ketika zaman-zaman saya masih SMA, akhir-akhir ya, antara kelas 2 SMA sampai kuliah awal-awal, semester awal. Jadi Apple ini berpikir, oh kita menguasai pasar paling atas nih. Kita menguasai pasar-pasar yang kelas atas. Tapi dia melihat, tapi pasar kelas bawah dan kelas menengah kita nggak kepegang. Mereka keluarkan iPhone 5C namanya. Yang bodinya pakai plastik warna-warni itu ya. Hasilnya apa? Hancur. Penjualannya nggak masuk. Walaupun murah gitu ya. Ternyata pengguna iPhone itu ada value lain yang mereka cari selain produk. Yaitu gengsi. Nah misalkan saya pegang iPhone nih. Tapi harganya sama dengan HP murahnya versi Samsung. Sama-sama Apple-nya,
Tapi value lainnya nggak kepegang, gengsinya nggak kepegang. Akhirnya apa? Nggak masuk gitu ya. Berarti bukan price yang murah yang ternyata menjadi unggulan itu. Bisa jadi mahal itu justru menjadi keunggulan kompetitif di situ. Harga saya mahal, kenapa nggak dimurahin? Kalau dimurahin tambah nggak laku. Coba Mercedes-Benz jual murah gitu ya. Orang nggak mau beli tambah. Nah, kemudian ada namanya better place. Apakah place kita sudah sesuai dengan place yang diharapkan oleh market kita? Nah, kita nggak bisa mengharapkan market mengikuti pemikiran kita gitu ya. Misalkan kita mengatakan harusnya di sini tuh yang bagus loh tempat jualan gitu ya. Kita kasih alasan, coba lihat di sini pencahayaannya bagus, tidak panas dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada orang lewat situ, terus mau ngapain? Kecuali Anda mau sabar mengedukasi mereka satu gitu terus belajar, ya silahkan. Artinya di sini kita melihat, artinya ada konsep sarang semut ya yang diajarkan Coach Ridwan ya. Kita harus melihat semut itu sarangnya di mana. Sebisa mungkin jualan di dekat sarangnya semut. Artinya semut ini gampangnya orang itu biasanya berkelilingnya di wilayah ini nih, mereka datangi di satu wilayah ini. Dia jualannya di situ. Jangan dibalik gitu ya. Atau kalau nggak bisa di sarang semut, Anda jualan di tempat berjalannya semut. Semut itu punya track. Jadi kalau kita mempelajari anatomi binatang, semut itu punya namanya feromon. Makanya semut itu jarang pindah-pindah jalur ya. Ketika dia sudah ketemu jalur dari satu tempat menuju tempat lain, sudah dia akan lewat itu terus. Nah, berarti place-nya kita jualan di tempat yang semut ini lewat. Yang pembeli-pembeli kita lewat. Artinya apa? Kembali lagi ke customer centric, bukan ke logika kita. Misal kita logikanya, di sini ini sudah strategis, dekat masjid, dekat taman, dekat apa. Nah, kalau orang nggak lewat situ, ya terus mau ngapain gitu ya. Ada juga namanya better people. Nah, ini yang seringkali kalau perusahaan sudah growth ya, ciri-ciri perusahaan growth itu kendalanya di sini. Walaupun belum tentu juga perusahaan startup akan mengalami ini ya. Jadi SDM ini juga harus dianalisis. SDM kita sudah memenuhi kebutuhan dari market nggak? Contoh nih, saya punya 2 perusahaan yang saya butuh kriteria SDM yang tidak sama. Saya punya perusahaan, punya brand namanya Erahat, yang segmennya adalah untuk umroh haji, dan satunya MyCommerce yang segmennya adalah UMKM. People yang saya harapkan tidak sama kemampuan komunikasinya. Orang yang saya harapkan di Erahat yang bisa memenuhi ekspektasi customer adalah orang yang bisa berbicara dengan lancar, yang bahasanya terstruktur, yang bisa formal. Karena apa yang dihadapi adalah business owner. Erahat itu dealingnya sama owner, bukan sama staff. Nah, MyCommerce segmennya lebih bawah lagi, segmennya UMKM. Sehingga bahasa yang lebih komunikatif, yang lebih friendly, yang lebih ramah, penjelasan yang lebih sederhana, kalimat yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena misalkan saya pakai bahasa-bahasa yang tinggi untuk menjelaskan ke orang yang levelnya belum sampai, kita nggak beli gitu, nggak ngerti, mereka nggak paham, saya ngomong apa mereka nggak paham. Tapi kalau Erahat yang dihadapi karena orang-orang tinggi, nggak mungkin saya pakai bahasa di pasar, bahasa orang-orang pasaran. Artinya apa? People-nya sudah tidak sama, requirement kebutuhan atas people-nya nggak sama. Nah, nilai tambahnya bisa jadi di people. Atau yang kadang perusahaan kita nggak berkembang, bisa jadi ganjelannya juga di people. Produknya bagus, komunikasinya tidak bagus. Kalau di MyCommerce bisa saya pakai istilah Kak atau pakai kamu, gitu bisa ya. Di era coba ayo mati kita ngadepi business owner pakai nama-nama kamu, gitu nggak bisa, pakai Anda. Atau istilah yang lebih sopan yang lain. Gitu. Nah, artinya 5P ini saya ulang adanya adalah satu rangkaian. Evaluasinya ini juga satu rangkaian untuk dievaluasi bersama. Nah, sekarang kita akan coba petakan satu-satu nih. Ini saya maksimal sampai 5:30 ya. Jadi 28 menit lagi, sisanya kita pakai tanya jawab. Nah, bagaimana menghasilkan produk yang lebih baik daripada yang kita punya sekarang. Jadi setiap bisnis itu punya ruang untuk berkembang, termasuk produk. Nah, ruang untuk pengembangan produk itu ada beberapa. Ini beberapa yang di list ya. Artinya ada dari sisi desain, artinya desainnya seperti apa, teknologinya seperti apa. Jadi ini ruang lingkup pengembangan dari produk itu sendiri. Artinya kalau kita mau melakukan analisis 5P, yang kita lihat adalah komponen-komponen ini. Kalau makanan berarti ada namanya rasa, dan makanan tidak lepas dari packaging ya. Makanan dibungkus plastik sama dibungkus kertas sama dibungkus apa tentu memberikan nilai tambah yang berbeda di situ. Nah, kemudian kita lihat dari
beberapa komponen ini, ruang lingkup pengembangan produk ini, kira-kira di mana yang kita bisa tingkatkan. Caranya gimana untuk kita cari yang kita bisa tingkatkan? Kita compare satu persatu komponen ini dengan kebutuhan dulu. Nah, jadi alur untuk komparasi itu 3. Yang pertama adalah kebutuhan pasar dulu. Kita lihat desain seperti apa yang diinginkan orang-orang. Itu tahap paling awal itu, ini nggak boleh dilompati. Tahap kedua adalah kompetitor kita melakukan apa terhadap desain itu. Jadi ini berurutan ya kalau kita mau menganalisis ya. Jangan langsung kompetitor kita punya apa, tapi lihat dulu marketnya butuh apa. Setelah kita tahu, oh marketnya butuh ini, kita lihat dulu, jangan lihat diri kita dulu. Kita lihat lawan kita dulu. Lawan kita melakukan apa untuk menyikapi itu? Dia punya inovasi apa? Baru terakhir melihat kita bisa apa. Nah, misalkan market butuh desain yang seperti ini ya, kameranya 3 kayak gini ya. Oke, market butuh itu. Sudah divalidasi bahwa market menyukai itu. Kita lihat kompetitor kita. Kompetitor bisa bikin kayak gitu ya. 3-tiganya bisa saling terhubung, bisa saling membantu ya. Baru kita tanyakan, bisa nggak kita penuhi itu? Nah, bisa atau tidak ini harus dianalisis. Bisanya kenapa, tidak bisanya kenapa. Nah, kemungkinan dan kemudian dibuat, kalau kita sudah bicara bisnis ya, sebenarnya kita sudah bukan bicara 0 atau 1, kita bicara istilahnya bilangan fazi. Bisa itu berapa persen Anda bisa lakukan itu, berapa persen Anda tidak bisa lakukan itu. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan persentasenya. Jadi bukan bisa atau tidak, bukan sebatas itu ya. Berapa persen Anda bisa wujudkan itu. Misalkan, 40%. Kenapa kok 40%? Gimana cara naikin 40 jadi 75 misalkan. Di training misalkan, kita harus latih tim kita. Jadi berpikirnya mundur ya. Oke, berarti kita harus latih tim kita. Di mana tim kita mau dilatih? Nah, mikir lagi di situ ya. Berarti kita harus melatih tim kita kursuskan desain. Di sini misalkan. Oke, di situ. Kita lihat berapa biayanya. Biayanya sekian, masih masuk silakan. Tapi bukan sebatas itu. Kalau kita mau memberikan nilai tambah, semua itu harus ada time frame-nya, harus ada waktunya. Jadi ketika kita berpikir untuk mengupgrade tim, pertimbangannya bukan hanya berapa biayanya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk dia bisa mencapai titik yang kita harapkan, itu harus dihitung juga. Nah, Kalau Asep nonton lebih. Yang baru join, tolong bisa di-mute ya. Nah, jadi ketika kita melihat ruang lingkup ini, kita analisis kebutuhan pasar terkait teknologi adalah, ini baru di produk ya, berarti teknologi ini kita bisa hadirkan. Lihat dulu pasarnya butuh enggak. Oke, pasar butuh, lihat dulu kompetitor bermain di situ enggak. Kalau kompetitor tidak bermain, seperti pertemuan sebelumnya ya, saya ulang lagi di sini, ketika kompetitor tidak bermain di situ, berarti peluangnya 2. Pertama, dia nggak kepikiran, atau kedua, dia sudah kepikiran tapi tidak mau melakukan. Atau tidak bisa melakukan. Nah, artinya analisisnya harus sedalam itu. Misalkan, saya punya inovasi, gimana caranya botol minuman dibentuk seperti ini. Nah, artinya botol minuman sekarang kan bunder-bunder gitu ya. Kayak tabung biasa ya. Misal kita berpikir, gimana kalau bentuknya kayak Pikachu gitu ya. Atau bentuknya kayak Digimon gitu ya. Kita lihat, market butuh itu enggak? Nah, kemudian kita lihat, kompetitor itu, kita melakukan itu enggak? Kalau kompetitor tidak melakukan, peluangnya bisa 2. Bisa memang itu marketnya bagus sekali atau buruk sekali gitu ya. Bahkan kompetitor berpikir nggak mungkin sudah kayak gini itu bisa dilakukan gitu. Nah, artinya mengacu pada materi pertemuan sebelumnya yang dilanjutkan di pertemuan ini adalah kita melihat dulu dengan teknologi yang akan kita tawarkan ketika kita sudah validasi market butuh, ternyata kompetitor menjalankan, kita lihat kita mampu. Nah, baru cari kompetitor di ranah mana mereka bermain. Mereka teknologinya sebatas ini, bisa nggak kita improve itu? Nah, jadi dalam mengembangkan produk, untuk membuat produk kita lebih baik dari sebelumnya, nah komponen-komponen ini, ruang lingkup ini yang bisa kita naikkan. Apakah teknologinya, artinya pesannya lebih mudah, transaksi lebih mudah, kinerja Anda lebih mudah, atau usefulness, berarti dia lebih mudah digunakan oleh orang lain, atau lebih nyaman, atau memberikan nilai tambah. Value itu ada 2 ya, ada namanya emosional, ada 3 sebenarnya. Ada value emosional, ada value fungsional, sama value spiritual. Nah, jadi kita lihat value yang akan kita tanamkan di mana. Lalu bagaimana improvement di sisi kualitas,
sisi packaging, sisi aksesoris itu pernak-pernik di sekitar-sekitarnya ya, di sisi garansi, di sisi branding. Nah, termasuk karena perusahaan saya bergerak di bidang sistem, garansi yang saya berikan adalah garansi 100% ketika ada error. Nah, artinya kalau ada error dia nggak bayar. Dan kemudian kalau ada, nah ini salah satu yang menjadi competitive advantage kami dibanding yang lain. Artinya saya berani berikan garansi kalau ada sistem yang lebih lengkap aja, lebih lengkap dari RH dan harganya bisa lebih murah, Anda saya kasih RH gratis. Nah, itu salah satu nilai tambah yang kita berikan. Artinya dari situ customer bisa melihat, wih berarti berani juga dia kasih garansi kayak gitu. Karena prakteknya memang tidak ada. Kami sudah basis survei lah sebelum melakukan itu. Nah, kita coba dari produk yang kita miliki, baru bicara produk ya, apa kira-kira ruang lingkup yang bisa kita tambahkan? Apa yang bisa kita improve dari produk kita? Bukan hanya kualitas ternyata, tapi juga desain, kemudahan dalam penggunaan, packaging yang lebih baik, pernak-pernik atau aksesoris yang ternyata bisa membuat dia memiliki nilai lebih dibanding kompetitor yang lain, atau di garansinya. Nah, ini yang bisa kita improve, bisa kita naikkan di produk kita. Kemudian selanjutnya, better place. Nah, tempat seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan atau diinginkan oleh market kita? Ada beberapa yang kita bisa improve dari tempat kita. Artinya kita lihat dulu bisnis kita retail atau wholesale. Ini tentu nggak sama ya. Artinya kalau retail seperti ini ya, coffee truck ini retail dia. Wholesale ini grosiran, wholesale ini kadang tidak butuh tempat yang seperti ini. Yang eye catching itu kadang nggak terlalu butuh ya, karena dia B2B cara kerjanya. Yang penting adalah ada tempat tunggu yang nyaman untuk orang-orang menunggu kita. Nah, kemudian kita bisa berikan yang namanya online order, ada direct sale jualan langsung, ada peer-to-peer itu juga langsung, ada omni channel, online offline kita layani. Artinya kita coba inovasikan. Apa kira-kira dari tempat kita, dari bisnis kita yang bisa menghasilkan tempat yang lebih baik, better place. Apakah tampilan tokonya, apakah cara dalam pelayanan yang selama ini offline kemudian kita geser ke online, atau kita jalankan dua-duanya, online bisa, offline bisa. Apakah harus direct selling, apakah melalui reseller atau lain sebagainya. Nah, jadi dicari apa kira-kira sesuatu yang bisa menambah nilai jual kita dari sisi tempat. Tempat itu bukan sebatas tempat yang ada di offline. Sekarang ini eranya serba online. Berarti kita sudah harus berpikir, tempat yang mudah diakses untuk online itu seperti apa? Pertama harus sudah ada sosial medianya, harus sudah ada websitenya, sudah masuk ke Google Business, artinya dicari di Google Map ketemu ya. Kemudian memiliki SEO yang bagus, itu better place. Berarti ini konsep komponen yang kita nggak bisa kesampingkan. Karena sekarang zaman sudah berubah dari offline ke online. Sekarang kita cari tambal ban aja lewat Google Map kan, cari tambal ban terdekat, ketemu di Google Map. Tambal ban itu. Atau cari masakan Padang lewat Google Map juga. Nah, artinya di sini kita berusaha bagaimana place kita ini mudah dikenali oleh orang. Orang tahu nih, ada misalkan ada Bu Nani jualan di situ, orang bisa tahu. Nah, dari mana tahunya tadi? Online-nya mainkan, offline-nya mainkan. Online ini minimal adalah sosial media. Kalau Anda bisnisnya di kuliner atau yang punya toko offline, minimal adalah di Google Business. Harus sudah masuk dulu di situ. Jangan sampai dicari di Google Business nggak ketemu. Di Google Map nggak ketemu. Apalagi dicari di googling ya, di SEO-nya tambah nggak ketemu lagi. Nah, ini sudah nggak masuk ke konsep better place. Nah, berarti kita harus cari, improve. Apa? Jadi paling gampang itu kalau kami selalu bikin checklist. Online, sosmednya aman nggak? Aman, centang. Kemudian dari SEO, SEO itu berarti teks ya. Postingan kita bagus nggak di blog? Oh bagus, centang. Kemudian apa lagi? Nah di Google Business, kalau saya tidak bermain di Google Business ya, karena saya jasa, dan saya semua serba online. Nah di SEO-nya, ketika orang mencari keyword dengan produk yang kita jual, masuk nggak di halaman 1 atau di baris 1? Nah jadi bikin checklistnya satu-satu. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk better place. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya, nanti kita bahas semuanya di belakang. Nah, biar lebih enak.
Kemudian ada namanya better price. Better price ini sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait strategi bisnis. Ada namanya cost leadership, price leadership, cost focus, differentiation, differentiation focus, dan lain sebagainya ya. Artinya di sini kita menganalisis berapa rentang harga yang bisa dijangkau oleh target market kita dengan kualitas produk yang kita punya. Nah, jadi bukan banding-bandingan harga. Bisnis yang dia dikontrol oleh harga, berarti belum sehat. Itu gampangnya. Jadi kalau Anda merasa bahwa ketika kompetitor menurunkan harga, terus Anda harus turunkan harga. Kalau dia naikin, Anda naikin. Kalau masih dimainkan kayak gitu, itu berarti belum stabil. Bisnis yang stabil Anda bisa atur harga Anda sendiri. Tapi kalau orang ini turun dan Anda bingung, waduh kok dia bisa turunkan harga ya? Dan Anda masih dipusingkan dengan itu ya, kok bisa ini dan sebagainya ya? Dan Anda terpengaruh oleh itu, nah berarti dianalisis nih, berarti belum benar-benar stabil. Gimana caranya biar stabil? Ketika stabil itu Anda pasang harga berapapun orang datang loh. Berarti belum market fit. Gampangnya seperti itu kembali ke pertemuan kedua ya, terkait produk market fit-nya. Nah artinya per masing-masing, nah ini berbeda ya. Cost leadership sama price leadership ini nggak sama. Cost leadership ini cost, biayanya diturunkan. Harga jualnya belum tentu murah juga tapi. Cost leadership itu misalkan gini, baju yang normalnya misalkan harganya 100.000, harga modalnya 75.000, dia bisa menurunkan harga modal jadi 50.000, tapi harganya tetap 100.000. Nah, dia bisa menjadi leader dalam cost, efisiensi. Kalau price itu harga akhir, yang dia pangkas, yang memimpin, apakah itu murah sekali atau mahal sekali. Kalau cost focus ini fokus ya biayanya, artinya dia melayani secara spesifik. Nah, ini pembahasan di pertemuan kita di pertemuan sebelumnya, pas sebelumnya ya, terkait analisa kompetitor dan segmentasi. Kemudian ada namanya better promotion. Nah, artinya strategi promosi yang seperti apa yang kira-kira bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan mereka mau menerima. Nah, artinya sudah harus dipikirkan. Marketing itu macam-macam. Kalau mau bikin marketing plan, minimal buat 2 kotak dulu, online, offline. Baru dari online, dipecah lagi jadi beberapa baris. Sosial media, digital marketing, website, kemudian komponen lain-lain. Bikin listnya lagi, dibuat bercabang-cabang lagi. Sosial media dipecah lagi, sosial media yang seperti apa? Apakah di Instagram, apakah di Facebook, apakah di Twitter, apakah di TikTok. Nah, jadi marketing plan itu bukan sebatas online offline ya, tapi rinci sampai ujungnya itu sudah sangat spesifik. Offline, oke, offline seperti apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan buka booth, apakah kita akan visit ke klien, apakah kita akan apa, apakah apa. Nah, jadi dipetakan dulu. Apakah kita buka toko yang besar gitu ya. Nah, masing-masing akan dibuat lagi, didetailkan. Jadi ini ada beberapa ruang lingkup untuk pengembangan promosi. Kita bisa ngiklan, bisa kasih special offer, penawaran khusus ya, atau bisa juga di endorse, bisa juga memberikan trial. Trial itu kalau di kami ada di sistem, artinya kami kasih trial gratis, ada 7 hari, ada 14 hari. Kalau makanan bisa juga kasih trial, yaitu makanan yang kecil-kecil ya. Yang penting orang bisa ngerasain lah rasanya kayak gimana. Ada juga misalkan kalau misal lihat ya, di produk-produk baru, biasanya sampo ya, sampo itu ketika mereka mau launching produk baru, mereka kasih sampel kecil, ditempelkan ke botol samponya biasanya. Nah, artinya di situ mereka pengen coba trial, responnya seperti apa. Itu cara promosi, trial itu. Ada juga lewat leaflet atau poster atau brosur, ada hadiah gratisan, ada yang kita direct kompetisi dengan yang lain, ada berupa bundling dan lain sebagainya. Nah, artinya promosi ini sebisa mungkin ketika kita berpikir membuat marketing plan sudah sedetail mungkin. Sebisa mungkin Anda nggak punya celah di situ. Intinya satu, online offline sudah harus dipisah. Dan online sudah harus jelas. Gimana cara jualannya? Harus terjawab. Sosial media yang seperti apa? Yang seperti ini. Kontennya yang seperti apa? Kontennya harus berapa yang dibuat? Jam postingnya harus jam berapa? Nah, artinya sedetail itu ya dalam menganalisis better promotion untuk memberikan nilai tambah di produk kita dari sisi promosi. Jadi membuat perencanaan yang matang, bukan hanya perencanaan yang sebatas ada. Kalau ada percuma nggak bisa dieksekusi. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait disiplin eksekusi dari apa yang sudah kita pelajari selama ini.
Artinya kita akan belajar ada namanya lag measure, ada namanya lead measure. Gimana caranya masing-masing ini akan kita jabarkan dalam yang namanya action plan. Kita jabarkan dalam operational plan, kita jabarkan dalam action plan. Sehingga kita lebih terarah dalam menjalankan strategi. Oke, yang terakhir yaitu better people. Nah, better people ini akan ada yang kita coba simulasikan ya. Terutama yang sudah punya tim. Kalau yang belum punya tim, ya berarti melatih dirinya sendiri ya. Nah, jadi SDM ini salah satu dari 5 pilar bisnis yang kita nggak bisa kesampingkan. Artinya perusahaan kita nggak akan gede kalau kita cuma sendirian di situ. Pasti ada orang lain yang masuk ke situ. Kayak Bu Eka tadi ketika orangnya diganti lah, ternyata performanya turun. Nah, gimana caranya biar performanya tidak turun? Minimal sama lah. Atau kalau bisa naik, nah itu berarti sudah masuk ranah SDM. Nah, apa yang bisa dikembangkan dari SDM? Yang pertama jelas orangnya sendiri, employee-nya. Yang kedua apa? Culture-nya, budaya perusahaan. Budaya perusahaan harus dibangun. Nanti akan saya contohkan bagaimana budaya perusahaan di tempat saya. Manajemennya harus dibangun. Manajemen seperti video yang kita play tadi ya, terkait play di awal terkait bagaimana McD melakukan manajemennya. Nah, termasuk manajemen itu bukan hanya orang, tapi ritme. Berarti di situ sudah harus ada namanya SOP. SOP itu minimal ada 3 jenis, SOP komunikasi, SOP pelayanan, sama SOP ke dalam penanganan masalah. Minimal harus pecah di situ dulu, itu manajemen. Ada namanya customer service. Customer service harus memegang yang namanya SOP komunikasi dan SOP layanan. Nah, artinya ini masing-masing kita perlu lihat. Di sisi kita, di perusahaan kita, sudahkah kita memiliki, sudahkah kita mengembangkan tim kita dalam ruang lingkup yang ini? Nah, bagaimana pengembangan SDM? Ada namanya training, mentoring, counseling, coaching, sama consulting. Masing-masing ini nggak sama. Orang yang berbeda bisa diberikan pendekatan yang berbeda. Ada orang yang bisa diselesaikan masalahnya dengan coaching, ada yang harus melalui training dulu, ada yang dia melalui mentoring, ada yang melalui consulting, ada yang melalui counseling. Masing-masing ini nggak sama. Masalah yang berbeda diselesaikan dengan cara yang berbeda. Masalah yang berbeda pada orang yang berbeda, atau saya balik ya, masalah yang sama pada orang yang berbeda bisa juga tidak sama pendekatannya. Masalahnya sama-sama tidak produktif. Yang satu pinter, yang satu setengah pinter. Nah, solusinya beda juga. Berarti yang satu perlu di mentoring atau di training, yang satu hanya perlu di coaching. Ada orang dimotivasi, pinter sebenarnya tapi nggak terlalu punya motivasi, ya nggak bisa di training. Artinya dia perlu coaching atau perlu counseling. Nah, masing-masing ini nggak sama caranya, pendekatan ke setiap orang, ke setiap tim kita. Nah, ini juga pendekatan dari SDM, pengembangan dari SDM itu bisa memberikan nilai jual yang lebih. Memberikan nilai lebih dari produk kita, memberikan nilai lebih pada pelayanan yang kita berikan. Nah, jadi nggak sama ya masing-masing ya. Oke, terakhir sebagai penutup, setelah ini kita akan coba diskusi, atau kalau perlu mungkin saya kasih contoh ya terkait bagaimana pendekatan ke sini. Kalau memang ada masalah di SDM ya. Seperti yang dikatakan Panji Pragiwaksono ya. Jadi dia stand up comedian. Menjadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada menjadi sedikit lebih baik. Nah, artinya dari produk kita sedikit berbeda, packagingnya sedikit berbeda, atau pelayanan sedikit berbeda, itu lebih baik daripada produk Anda sedikit lebih baik. Dari setengah enak menjadi 3/4 enak, atau jadi enak gitu ya. Nah, lebih baik dibuat bisa berbeda. Tapi berbeda yang seperti apa? Berbeda yang diterima oleh market. Jangan sebatas berbeda, tapi market tidak mau menerima. Tapi pada dasarnya memang konsep ini yang banyak tidak kita sadari, apalagi bagi orang-orang yang memang kompetensinya luar biasa ya, yang quality di atas segalanya. Nah, ternyata kalau kita mau jualan, nah menjadi sedikit berbeda itu lebih baik daripada hanya menjadi sedikit lebih baik. Oke, itu materi kita untuk sore ini. Silakan sekarang kalau ada diskusi, kalau ada yang mau ditanyakan, nah silakan bisa lewat chat atau bisa juga tanya langsung. Silakan Bapak Ibu. Bertanya Mas. Silakan. Bu Eka. Mau tanya, untuk mencari data, apakah ada standar berapa orang yang kita interview atau kita minta informasinya tentang
data yang kita butuhkan gitu. Kan tadi kan market ya, kebutuhan market, bukan produk yang di ini. Jadi untuk yang market ini berapa banyak, Mas? Ada standarnya atau tidak gitu? Apakah harus minimal, misalkan sebulan customer kita ada 300 orang gitu. Apakah harus 10%, 20% atau bagaimana gitu, Mas? Oke. Jadi persentase untuk validasi data ya. Kalau itu sebenarnya saya belum mempelajari detail, tapi secara sederhana saya tidak pernah menggunakan validitas di bawah 5%. Artinya kalau yang jawab misalkan dari 100-nya cuma 5, saya nggak akan pernah pakai data seperti itu. Kalau saya dulu, jadi data itu ada namanya confidence level ya, kalau kita bicara data. Semakin tinggi angkanya, semakin confidence kita untuk mengambil suatu keputusan. Nah, angka yang saya pasang itu biasanya di angka 35. Jadi ketika 35%, ini saya lebih bisa untuk mengambil keputusan yang lebih valid. Nah, tapi 35% ini harus orang-orang memang capable gitu. Artinya kalau seperti Bu Eka, Dapur Intan, misalkan Bandeng ya. Jadi yang ditanya adalah orang-orang yang benar-benar kita pandang, oh ini benar-benar pasti dimakan nih sama orang ini. Bukan cuma untuk oleh-oleh gitu ya. Nah, jadi kita spesifikkan lagi. Kalau angka saya biasanya di angka 35, standar minimal yang saya terima ya. Dan bagi tim pun kalau nggak mencapai 35%, biasanya saya suruh cari lagi gitu ya. Artinya ngapain? Di bawah 35% kan cuma sepertiga berarti kan. 33 itu sepertiganya, tapi 35 kan sepertiga ke atas lah. Nah, acuan yang saya pakai di situ. Dan juga ditentukan oleh kuesionernya ya. Artinya responden itu akan merespon berdasarkan kuesionernya. Kualitasnya ditentukan juga dari kualitas pertanyaan di kuesionernya. Kalau kualitas pertanyaannya bagus, maka persentase yang kecil pun masih bisa bagus. Artinya pertanyaannya ini benar-benar sudah masuk ke berbagai aspek ya, terutama 5P tadi, maka mungkin 25% sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kuesionernya ngawur, artinya tidak mengena pada apa yang mau kita gali, mau 80% pun justru kita bingung ini mau diapakan datanya. Karena apa? Pertanyaannya sudah tidak mengena. Nah, berarti mundur lagi ke bagaimana cara penyusunan kuesionernya. Kita turunkan lagi apa instrumen yang akan kita nilai. Nah, harusnya begitu. Jadi persentasenya kalau saya di angka 35 dengan pertanyaan yang berkualitas. Nah, tinggal dari Bu Eka bisa nggak menyusun pertanyaan yang berkualitas tadi. Kalau dari saya begitu Bu Eka. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan sejauh pengalamannya? Silakan. Atau dari Bu Eka mungkin ada tanggapan, silakan. Siap. Coach, aku belum pernah menghitung persentase berapa yang aku itu sih Coach dari data yang masuk. Oh, jadi ya, aku sebar data yang masuk itu aku olah, nggak pernah ngitung berapa itu. Dan satu lagi mungkin tadi itu apa pertanyaan yang mengena dan mengarah itu masih kayaknya masih perlu direview apakah sudah tepat atau belum Coach. Makasih masukannya Coach. Sama-sama Bu Eka. Nah, artinya ini kembali ke konsep dasar. Jadi ada namanya first principle thinking. Ketika kita melakukan sesuatu, kita sudah harus tahu ujungnya apa. Harusnya itu dulu. Jadi dalam hal ini, misalkan kita dalam quality control, kalau Bu Eka tadi konsepnya dalam quality control ya, artinya atau kepuasan pelanggan lah. Pelanggan kita puas atau tidak sih? Nah, seringkali kita memberikan instruksi sebatas, kamu sebar kuesioner ya, kamu minta data ya, sebatas itu. Dalam first principle thinking, bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas layanan produk kita berdasarkan respon dari pelanggan. Itu yang kita mau. First principle thinking-nya di situ. Berarti apa? Dianalisis. Berarti apa? Harus dihitung. Dihitung seperti apa? Dihitung dengan tepat. Bagaimana menghitung dengan tepat? Punya acuan. Bagaimana menghitung yang tepat dan punya acuan? Melihat dari kualitas pertanyaan dulu. Nah, jadi kembali ke konsep first principle thinking. Apa yang kita mau? Nah, seringkali kita terjebaknya di situ. Pernah juga dalam tim saya evaluasi di situ ya. Ketika tim saya mengatakan, Pak, broadcast ini tidak efektif. Kenapa? Ada yang merespon begini, Pak. Saya pasti tanya, berapa yang merespon begitu?
2 Pak, dari berapa? Sekian ratus. Dan ngapain terus kita harus pusing di situ gitu. Nah, artinya di sini kita kembalikan ke konsep dasarnya lagi. Apa sih yang kita mau? Misalkan Bu Eka dari 100 yang disebar, satu orang bilang, Bandengnya Bu Eka nggak enak gitu ya. Nah, seringkali kita sudah fokus di situ. Aduh, ada yang bilang Bandeng saya nggak enak nih. Cuma satu yang bilang gitu ya. Terus kita profiling, satu orangnya ngawur lagi. Ya sudah, ini berarti anomali, coret aja sudah. Berarti nggak terlalu bisa divalidasi. Kalau kita bisa punya kesempatan menanyakan lagi, silakan tanyakan. Oh, tidak enaknya di mana ya? Nah, artinya kita harus mengacu pada persentase. Jadi dibuat grafik. Berapa persen puas, berapa persen tidak puas. Berapa persen yang abstain, nggak ngerespon ya. Nah, dari situ baru kita bisa ambil keputusan, ambil kebijakan. Outputnya dari analisis adalah kebijakan. Apa kebijakan baru yang kita bisa ambil dari situ? Bukan sebatas kita tahu, oh 80 orang puas kok. Ternyata dari 1000 kuesioner yang disebar, 80 dari 1000 ini tidak memberitahu apa-apa. Gitu. Nah, harusnya masing-masing dari kita di situ. Ini juga evaluasi untuk saya dan untuk tim saya. Dan untuk teman-teman sekalian ya, untuk kita sharing. Kepuasan pelanggan itu penting. Evaluasi customer centric itu penting. Jadi harus tanya. Jadi tugas terakhir minggu lalu, tugas terakhir saya ke tim, jadi di era itu ada beberapa klien yang nggak lanjut. Ya. Nggak lanjut itu ada banyak alasan. Ada yang karena nggak ada biaya, ada yang karena nggak bisa pakai. Jadi bisa dikonfirmasi nih ke tim saya. Instruksi saya sederhana waktu itu. Kamu telepon seluruh orang yang tidak lanjut, kemudian kamu gali. Analisis saya ada 3 hal kenapa mereka tidak lanjut. Pertama adalah mereka nggak punya duit, nggak bisa bayar. Kalau nggak bisa dibayar, solusinya adalah kita bantu dulu, gratisin 1 bulan. Biar mereka ada cash flow dulu ke depannya, mereka bisa bayar. Masalah kedua yang saya petakan adalah mereka nggak bisa pakai sistem kita. Kenapa mereka nggak bisa pakai? Bisa jadi karena SDM-nya tidak bagus, atau trainer kita yang tidak bagus. Solusi dari nggak bisa pakai adalah training. Sudah, itu aja solusinya. Berarti kamu tawarkan dia untuk training. Kapan Pak mau di training, kapan mau dilatih, atau analisis dulu SDM-nya. Jangan-jangan SDM-nya nggak bisa sama sekali, mau dilatih gimana pun nggak bisa. Kalau masalah itu sampaikan pada ownernya. Nah, artinya sudah ada 2 masalah. Masalah ketiga adalah apa? Mereka nggak butuh sistem kita. Kenapa nggak butuh? Ya tanyakan. Bisa jadi mereka butuh, tapi mereka nggak tahu bahwa fitur yang mereka butuhkan itu ada gitu ya. Bisa jadi mereka butuh untuk email marketing, tapi mereka nggak lihat di era itu ada. Mereka nggak tahu. Berarti solusinya apa? Dikasih tahu, diedukasi. Dan setiap tugas yang saya berikan, saya selalu minta checklist. Berapa yang sudah kamu hubungi, masalahnya apa, kemudian dibuat persentase. Nah, harusnya begitu alur berpikirnya. Itu first principle thinking. Ketika kita memberikan instruksi harus jelas dulu, goal-nya apa. Bagaimana cara mencapai goal tersebut. Nah, kira-kira begitu ya. Atau kalau ada yang mau menambahkan silakan. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Dari masing-masing yang ikut di sini, yang sudah punya tim di atas 4 orang, coba kirim ke chat, bisa dijawab di chat. Yang timnya sudah di atas 4 orang ya. Kalau Mbak Arini, Mas Dedi sepertinya pasti sudah ya. Kalau Bu Eka berapa Bu Eka timnya? Aku aslinya 7 kok sebelumnya. Cuma ini lagi rontok. Oke. Lagi rontok. 3, lumayan agak banyak. Oke. Nah. Oke, yang lain ada lagi? Yang timnya paling enggak sudah di atas 4 ya. Karena nanti semakin banyak kepala ini semakin sulit untuk kita ngaturnya ya. Kalau ada, oh Pak Dwi lebih dari 4. Oke, ada lagi? Kalau 1, 2 ini masih enak. 3 masih enak ya, karena 3 ini kalau mereka demokrasi masih gampang ya, karena ganjil ya. 4 yang sudah mulai agak sulit itu. Karena suaranya bisa 50-50 di situ. Gimana? Lagi ngalamin masalah gimana ngelola SDM, Coach. Oh ya, itu masalah umum. Saya pun ngalami itu Bu Eka ya. Itu banyak masukan. Luar biasa.
Saya Jadi pun mengalami itu ya. rontok bertahap. Oke. Couple-planner gimana? Nggak masalah. Konsepnya gini Bu Nani, bisnis itu bukan, kalau saya nggak mau jalanin sampai saya tua ya. Artinya saya harus wariskan ini ke orang. Saya harus buat bisnis ini autopilot. Berarti kita butuh orang. Couple-planner itu di level manajerial, di level direksi oke. Tapi di level bawahnya ya janganlah, harus ada orangnya nanti. Tapi nanti ya itu tergantung kebutuhan. Jadi tidak harus. Oke, ada lagi? Nah, terkait kalau belum ada, saya mau coba contohkan ya, terutama yang ada masalah SDM ya. Jadi saya akan contohkan dua hal di sini. Yang pertama terkait mindset efisiensi yang sudah kami lakukan, yang mungkin bisa jadi referensi juga bagi teman-teman. Yang kedua terkait pola pendekatan ke SDM. Nah, sebelum saya membahas SDM, saya pengen tanya nih, dari 5 ini, jadi ruang pengembangan SDM itu ada 5 ini ya. Training, mentoring, counseling, coaching, sama consulting. Saya pengen tanya, ada yang paham bedanya enggak? Masing-masing ini apa sih bedanya? Training itu untuk siapa? Mentoring untuk siapa? Oh betul itu Mas Dedi ya. Tanda-tanda mau naik kelas itu pasti pusing ngurus SDM ya. Sepakat saya. Kita mengalami hal yang sama ini Bu Eka. Oke, coba dari teman-teman, ada nggak yang bisa membedakan apa bedanya training, mentoring, counseling, coaching, sama consulting? Silakan. Kita sharing di sini. Karena seringkali kita memukul rata solusi, sehingga ternyata tidak solutif ya. Saya pun perlakuan tim saya dengan cara yang berbeda. Tidak semua orang itu saya coaching. Training buat langkah awal, oke. Dari Pak Dwi, silakan. Yang lain? Apa bedanya training sama mentoring? Hampir sama ini. Ada juga counseling. Counseling sama consulting ini juga hampir sama, tapi nggak sama sebenarnya ya. Consulting apabila apa ini? Silakan yang lain kalau mau jawab langsung nggak apa-apa ya. Kita sharing di sini. Jadi kadang begini, ketika bisnis kita belum besar, kita menganggap hal-hal kayak gini ini nggak terlalu penting. Artinya hal-hal saya kan baru 2 orang gitu ya. Zig Ziglar sendiri mengatakan, success occurs when opportunity meets preparation. Jadi kadang ada peluang nggak ketangkep karena apa? Preparation kita belum bagus. Ada peluang untuk berkembang besar nih. Skill kita belum masuk, tim kita belum siap. Akhirnya apa? Peluangnya hilang. Nah, jadi walaupun sekarang mungkin bisnisnya masih dijalani sendiri atau mungkin masih dijalani berdua, couple-planner gitu ya. Minimal kita sudah harus punya bayangan. Kalau tim saya besar, maka saya butuh ilmu ini. Masalahnya adalah kalau tim kita sudah besar, perusahaan sudah besar, kadang kendalanya satu. Kita nggak punya waktu. Sudah kita akan di situ terus di situ. Kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa belajar. Akhirnya apa? Terjebak dalam lingkaran rutinitas ya. Kalau kita belajar 4DX, terjebak dalam yang namanya whirlwind. Jadi angin puting beliung, terjebak di situ. Sibuk terus tapi nggak produktif. Nah, bagaimana cara yang lebih tepat adalah kita siapkan dulu ilmunya untuk naik ke depan. Jadi walaupun sekarang masih sendiri timnya atau masih berdua, siapkan dulu ilmu terkait apa itu mentoring, counseling, coaching, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah ketemu orang, kita sudah punya tim, kita enak tinggal gedein. Ada peluang, ada orang datang, sudah kita tinggal melatih. Lebih enak karena sudah punya ilmunya. Nah, dari Bu Ida Farida, kalau mentor lebih ke arah sharing ilmu dan pengalaman dari orang yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Oke. Walaupun saya nggak tahu T3 artinya apa ya. Cuman saya bilang tersebut gitu aja ya. Oke. Jadi saya sharing terkait perbedaannya ya. Per masing-masing ini nggak sama perlakuannya ke masing-masing orang. Training itu seperti yang disampaikan Pak Dwi, itu untuk langkah awal. Langkah awal apa? Untuk orang yang belum tahu apa-apa. Atau untuk orang yang skillnya belum masuk. Training itu outputnya kompetensi. Belum bisa menjadi bisa. Itu training. Trainer itu orang yang bisa melatih terlepas dia dari punya pengalaman atau tidak. Trainer itu adalah orang yang punya knowledge, punya ilmu, punya pengetahuan, punya kompetensi terlepas dari dia punya pengalaman atau tidak.
Artinya orang-orang S2, S3 dari kampus yang nggak pernah terjun ke bisnis tapi ngisi pelatihan bisnis, nah itu trainer namanya. Boleh ngisi nggak? Boleh, dia punya ilmunya, punya. Praktik di lapangan kan nggak ngerti, ya nggak apa-apa, tapi kan punya ilmunya. Itu trainer. Training itu berarti juga sama untuk orang yang seperti itu. Artinya belum tahu menjadi tahu. Oh, belum tahu digital marketing, berarti di training untuk digital marketing. Jangan di coaching, nggak ngerti apa-apa nanti. Pendekatannya nggak sama. Nanti saya kasih contoh ya, bedanya mentoring sama coaching ya. Mentoring ini yang ngisi seperti yang disampaikan Bu Ida. Yang ngisi adalah orang yang berpengalaman. Jadi kita diskusi dengan orang yang punya pengalaman. Ciri-cirinya apa? Cerita. Menurut pengalaman saya dulu, saya pernah melakukan ini dan tidak berhasil. Nah, atau saya sudah coba pernah pelajari ini dan saya lakukan ini dan ternyata hasilnya begini. Mentoring itu based on pengalaman. Apakah punya ilmu? Bisa ya, bisa tidak. Trainer harus punya ilmu, syaratnya itu. Karena outputnya adalah ilmu, kompetensi. Mentoring membuka jalan ya dari pengalaman. Konseling ini lebih ke arah untuk sesuatu yang sifatnya psikologis. Nah, misalkan dia dimotivasi, kenapa? Oh, karena ini kakak saya begini, atau misalkan saya baru putus nih, atau misalkan orang tua saya baru meninggal, atau ya trauma. Nah, itu konseling ya. Pendekatan dari hati ke hati. Coaching itu pendekatan dengan cara bertanya, melatih menggali potensinya orang itu untuk keluar. Jadi coaching itu bukan ngajari. Mentoring sama training itu ngajari. Coaching itu nggak ngajari. Coaching itu melatih orang untuk keluar pemikirannya. Nah, consulting ini memberi solusi, tapi gampangnya gini nih. Anggaplah saya sebagai konsultan pajak ya, misalkan. Anggaplah Bu Eka datang ke saya untuk konsultan pajak. Nah, kalau konsultan itu sudah solusi saya lakukan ini atau tidak sama sekali. Konsultan itu mengajari dan mengarahkan dan cenderung memaksakan. Gini loh pokoknya. Aturannya begini loh. Anda harus begini loh, itu consulting. Consulting itu sudah pasti based on pengetahuan. Pasti sudah dasarnya pengetahuan. Pasti ada acuannya. Tidak boleh ada kata-kata menurut saya kalau consulting. Consulting itu harus ada menurut aturan ini, maka seharusnya begini, itu consulting. Jadi konsultan itu harus certified, harus punya pengalaman, harus punya pengetahuan, harus ngerti kebijakan, itu konsultan. Kalau ngerti tapi nggak ngerti teknis, nggak ngerti kebijakan, itu bukan konsultan ya. Tapi bisa mungkin konsultan itu harus tahu kebijakan. Nah, misalkan saya kasih contoh nih, bedanya mentoring sama coaching ya, karena tim kita nggak sama nih. Tim yang sudah cenderung pinter bisa di coaching. Kalau cenderung sudah pinter, punya kompetensi. Tapi kalau diajak dalam tanda kutip knowledge-nya belum masuk, ya, mau di coaching, Anda buang-buang waktu di situ. Mentoring atau training dulu. Nah, coba kita simulasikan nih. Misalkan Mas Dedi, ada nggak Mas Dedi di sini? Halo Mas Dedi, bisa open ini nggak? Open mic nggak Mas Dedi? Atau yang lain siapa yang kita pengen coba nih? Kita coba simulasikan. Terutama sudah. Hadir. Oh hadir Mas Dedi, oke. Kita akan coba simulasikan ya perbedaan antara mentoring sama coaching. Nah, misalkan gini, Mas Dedi ini bisnisnya di Derek Castle ya, jadi di fashion ya, Mas Dedi ya. Iya, betul. Nah, misalkan saya pakai pendekatan mentoring dulu. Ini simulasi ya, Mas Dedi ya. Nah, jadi Mas Dedi gimana penjualan bulan ini? Penjualan bulan ini alhamdulillah menaik. Alhamdulillah naik ya, Mas Dedi ya. Nah, kira-kira dari Mas Dedi ini analisisnya apa yang bisa membuat bisnis ini penjualannya naik itu tadi apa Mas Dedi? Jadi di bulan ini saya masih butuh pasukan penjualan karena hitungannya masih kurang untuk mencapai target yang lebih besar lagi. Oke, butuh pasukan penjualan. Nah, kalau menurut saya Mas Dedi, jadi sejauh pengalaman saya dulu dalam mengelola bisnis fashion ya, pasukan penjualan ini penting, apalagi kalau misalkan Mas Dedi pengen menjual produk dengan skala yang lebih luas lagi. Nah, jadi
idealnya begini Mas Dedi. Kalau Mas Dedi mau membuat pasukan penjualan, saya mau tanya, apakah Mas Dedi sudah punya ini grup WA untuk melatih orang-orang? Ada grup keluar. Oke, sudah ada. Nah, di situ Mas Dedi sudah ada materi-materi yang ini, materi yang sudah disiapkan sudah ada atau belum? Sudah ada kurikulumnya. Oke, sudah ada kurikulumnya. Nah, itu tadi contoh mentoring ya. Jadi mentoring itu kita boleh menggunakan close question. Sudah, belum, iya, tidak, dan mengandalkan pengalaman. Nah, kalau coaching, pendekatannya kan beda lagi. Kalau ke Mas Dedi, saya bisa coaching nih, karena Mas Dedi punya pengalaman, punya ilmu ya. Nah, contoh misalkan gini. Sama yang ingin kita gali sama. Mas Dedi, gimana penjualan bulan ini? Sekarang agak menurun ini, Pak. Oh, agak menurun. Kira-kira kenapa Mas Dedi kok bisa menurun? Nah, saya bingung ini. Kenapanya itu kalau dari dilihat itu kok pada males-malesan ya jualin. Yang males-malesan Iklannya. itu timnya atau marketnya, Mas Dedi? Marketnya, Pak. Oh, Marketingnya marketnya. itu loh, Pak. Oke, nah dari market yang males-malesan ini, analisisnya Mas Dedi kenapa kok marketnya itu males? Ya, ini dia nih. Kayaknya mungkin apa perlu kontennya dari kami ya. Nanti mereka tinggal sebar. Oke, Karena kira-kira rata-rata emak-emak. oke. Mas Dedi, apakah sudah punya data-data analisa kompetitor, Mas Dedi? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, kenapa kok belum dilakukan, Mas Dedi? Iya, ini saya masih bingung ini cara menggalinya itu loh, Pak. Nah, bingungnya di mana, Mas Dedi? Jadi untuk mengetahui detailnya si kompetitor ini, apakah saya harus nyamar, apa gimana, itu saya masih bingung, Pak. Kalau sejauh ini yang sudah dilakukan apa, Mas Dedi? Paling baru lihat dari Instagram officialnya. Oke, nah itu tadi contohnya di coaching. Coaching itu lebih banyak bertanya daripada ngajari. Jadi coaching ini kita harus punya goal dulu. Goalnya apa nih yang pengen kita gali? Yang mikir siapa? Bukan kita. Yang mikir adalah si coachnya. Jadi bukan coachnya yang mikir jawabannya ya. Tapi coach sudah harus bisa memikirkan ini akan digiring kemana nih. Kalau menggali masalah kita sudah memetakan, oh masalah biasanya di sini, sini. Berarti itu bagian yang akan kita tanyakan. Nggak apa-apa kadang kita pakai close question, tapi harus dilanjutkan dengan open question. Nah, cara ini berlaku kalau orang yang diajak ngomong, dalam tanda kutip, pinter. Atau ngerti masalahnya di mana. Cuma kadang dia hanya perlu digali aja biar keluar nih solusinya. Beda halnya dengan orang yang nggak ngerti sama sekali. Ditanya misalkan ya, kenapa kok penjualan tidak tercapai? Nggak tahu, Pak. Kamu sudah coba analisis? Analisis apa ya, Pak? Sudah coba ini, itu apa ya, Pak? Nah, kayak gini, jangan di coaching. Di training dulu kayak gitu. Setelah di training bisa baru kalau tidak tercapai di mentoring atau di coaching. Nah, jadi SDM ini memang unik ya, masalahnya bisa macam-macam ya. Oh, silakan, Ibu atau Bapak ini, Ita Susana Erliana. Nah, jadi masalah SDM ini bisa berbeda satu orang dengan orang lain, dan pendekatannya juga bisa berbeda. Tidak semua orang harus di coaching, tidak semua orang harus di mentoring, tidak semua orang harus di konseling juga. Nah, di situ kita harus petakan. Nah, termasuk case seperti Bu Eka tadi, ketika ada orang baru, kenapa dia tidak bisa cepat yang lama? Nah, di titik itu kita bisa lihat dulu kapasitasnya dia punya pengalaman enggak? Kalau dia punya pengalaman, berarti tinggal di coaching. Kalau belum punya pengalaman, berarti di training. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya kita dalam mengembangkan SDM. Terus sekarang kita coba kembali ke materi ini ya, terkait nilai tambah ya. Nilai tambah terutama dalam hal efisiensi. Jadi dalam hal efisiensi itu, ini mungkin sebagai referensi ya bagi teman-teman, bagaimana kami menjalankan untuk mengefisienkan berbagai hal. Jadi kalau kita lihat dari video yang pertama tadi diputar terkait bagaimana McD menjalankan operasionalnya, sebenarnya kami juga seperti itu secara umum ya. Bedanya kami perusahaan IT. Artinya di sini saya menghitung waktu per satuan detik untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan saya selalu lakukan itu duluan sebelum saya menyuruh orang lain. Nah, sebagai contoh nih,
Data itu banyak. Tapi kadang kita yang nggak bisa ngolah. Nah, saya kasih contoh. Misal ada orang yang, terutama yang B2B ya, yang bisnisnya B2B ya. Jadi ada namanya Google Maps. Di Google Maps ini data itu ada banyak. Ada ratusan, ada ribuan, atau bahkan jutaan data di sini. Tapi kadang kita nggak bisa ekstrak. Kita nggak bisa ambil, atau kita bisa ambil tapi kita nggak efisien. Sehingga dengan ketidakefisienan tadi, sudah memakan banyak waktu, sehingga kita nggak punya waktu untuk riset memberikan nilai tambah pada bisnis kita. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya cari Bandeng Presto misalkan ya. Bandeng Presto di Jakarta, misalkan seperti ini. Nah, ternyata pengusaha Bandeng Presto itu banyak di sini. Ada beberapa nih. Ada yang ada nomor HP-nya, ada yang nggak ada nomor HP-nya. Kalau misal kita klik di sini, ini kebetulan yang, nah ini kan ada nomor HP-nya nih. Yang kita butuhkan kan kita coba follow up dia. Anggaplah saya adalah supplier bandeng ya. Jadi saya punya tambak bandeng yang besar, kemudian saya bisa supply mereka, harga saya kompetitif, bandeng saya bagus. Nah, di sini kan banyak kontak nih. Berarti kan ini adalah market saya kan, karena orang-orang yang bisnis bandeng pasti butuh ikan bandeng dong. Nah, kalau saya bisa supply dengan lebih baik, saya bisa geser mereka ke saya di situ kan. Nah, di sini saya lihat ada banyak sekali kontak. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan, gimana caranya saya ekstrak mereka? Gimana caranya saya ekstrak kontak ini satu-satu gitu ya? Yang saya butuhkan kan nomor HP-nya ini. Masa saya harus copy satu-satu Bandeng Presto Bu Ati, kemudian saya copy nomornya ini. Setelah itu baru saya WA satu-satu gitu. Nah, ini proses yang menurut saya bagi saya orang IT, apalagi bagi saya orang yang penggila efisiensi, itu sangat tidak efisien gitu. Itu buang-buang waktu. Saya sudah hitung waktunya. Untuk hitung gitu dalam satu baris ini saya bisa butuh waktu sampai 5 menit. Untuk nyimpen nih kontak-kontak ini ya. Nggak sampai 5 menit sebenarnya, 3 menit sekian detik lah untuk nyimpen kontak-kontak ini. Sehingga di situ saya berpikir gimana caranya ini bisa diefisiensikan. Karena background saya adalah programmer, akhirnya saya bikin plugin. Nah, plugin seperti ini. Kalau ini saya klik, sebentar nanti kesimpan ini di sini. Saya ganti aja lah, misalkan karena segmen saya adalah travel umroh, maka saya akan mencari travel umroh misalkan di Pamekasan, Madura. Ternyata ada beberapa. Nah, di sini kan. Daripada saya harus simpan satu-satu, padahal ini juga bukan cuma 20 ya. 22 sih kalau ini nggak banyak berarti, karena Pamekasan kunci keyword saya. Daripada saya simpan ini satu-satu, saya bikin plugin. Sehingga tinggal saya klik, nggak sampai 1 menit, atau cuma nggak sampai 10 detik, semua data ini sudah tersimpan. Nah, di sini perannya efisiensi. Di sini peran ini teknologi yang menghadirkan efisiensi. Nah, seharusnya kita pun sudah berpikir apa dari pekerjaan kita yang sifatnya rutinitas, yang kita bisa ganti itu pakai mesin. Yang kita bisa ganti itu pakai bot istilahnya ya. Atau kita ganti itu pakai apalah itu ya. Yang intinya bukan manusia lagi yang mengerjakan. Nah, menyimpan data ini salah satu bentuk penghematan waktu yang kami lakukan. Termasuk juga di tim saya perintahkan dulu saya perintahkan untuk broadcast WA, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini juga kesalahan dari kebanyakan internet marketer ya, atau dari pebisnis yang mungkin nggak terlalu bisa menimbang antara kemampuan dengan target ya. Jadi mungkin kita banyak melihat di grup-grup Instagram broadcast gitu, yang sehari itu mereka bisa broadcast sampai 2.000. Ada yang terakhir saya lihat sampai 7.000 kontak gitu ya. Ketika saya cek kapasitas bisnisnya nggak gede. Coba bayangkan kalau 7.000 itu respon 10% aja lah, 700 orang respon. Gimana cara dia untuk merespon balik kan? Nah, akhirnya ketika ada orang membalas kemudian tidak terespon dengan baik, orang itu sudah nggak akan kembali ke situ. Nah, di sini kita sebagai business owner harus bisa berpikir kembali konsep dasar tadi, first principle thinking tadi. Tujuannya kita broadcast apa? Untuk meng-closing kan? Nah, meng-closing ini bisa nggak dengan SDM yang sekarang? Kalau nggak bisa, caranya gimana? Oh, bisa, tapi tidak dengan volume besar tentunya. Misal seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan, baik di RH maupun MyCommerce, kami broadcast juga. Tapi nggak banyak, cuman berapa? Cuman 75 satu orang. Tapi saya punya 4 orang. Berarti dalam satu hari broadcast ke berapa? Kan cuman 300. Data yang kami punya berapa? 6.000. Kenapa kami harus broadcast ke 6.000 orang gitu kan? Coba kami broadcast ke 6.000 orang dalam satu hari. Tim saya bisa handle nggak? Nggak bisa.
Nah, bagaimana tim kita bisa handle? Karena tujuan broadcast tadi closing kan, berarti harus ada komunikasi di situ kan. Kita kasih yang tim kita bisa handle, yaitu 75, walaupun angkanya masih rendah menurut saya. Nah, 75 per orang di broadcast, dan broadcast kami sudah pakai bot, kami pakai teknologi, jadi bukan orang yang membroadcast. Setelah ini kami akan improve lagi, yang merespon bukan manusia lagi, tapi pakai bot juga yang merespon. Nah, karena perhitungan saya 75 masih bisa dihandle oleh satu orang. Walaupun saya punya 6.000 data ya. Nah, tapi 75 dikali 20 hari kerja, nah itu jadi banyak. Jadi 1.500. Kalau dikali 4, berarti jadi banyak lagi. Nah, jadi pengusaha dalam broadcast atau dalam proses marketing ya, jangan dalam tanda kutip serakah gitu. Jangan, oh saya punya 2.000 nih, saya broadcast semua dalam satu hari. Bisa memang. Tapi tim Anda bisa handle nggak? Atau kan bisa dijawab besok. Nah, perlakukan ke diri kita sendiri. Kalau Anda ngechat dibalasnya besok, mau nggak? Nah, di situ peran empati. Oh, saya nggak suka di chat lama-lama, ya Anda jangan ngechat orang lama-lama. Berarti chat orang sesuai dengan kemampuan dari tim yang Anda punya. Tapi saya punya 6.000, ya kan bisa dibagi dalam 1 bulan. Berarti bisa sekian ratus, sekian ratus, sekian ratus, sekian ratus, sekian ratus, kan bisa dibagi seperti itu. Nah, itu adalah materi di minggu selanjutnya. Kita akan belajar apa itu lag measure dan lead measure. Bagaimana kita menerjemahkan target besar menjadi target yang bisa dieksekusi secara mingguan. Biar gampang, bisnis itu tidak serepot itu kalau kita bisa pecah target menjadi ranah yang lebih kecil. Kalau kita bisa efisienkan, kalau kita bisa pangkas dari berbagai sisi, maka itu menjadi tidak repot lagi. Termasuk memberikan nilai tambah pada pelanggan, itu juga hal yang nggak terlalu sulit kalau kita paham core bisnis kita apa. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, tidak semua esensi dari bisnis makanan adalah makanan. Ada yang bisnis makanan, esensi bisnis itu dibangun justru bukan makanan, tapi foto, Instagramable, untuk menciptakan gengsi, untuk menciptakan kebanggaan. Ternyata bisnis makanan esensinya bisa bukan makanan. Nah, kalau kita nggak paham esensi bisnis kita, gimana kita bisa mau kasih nilai lebih? Gimana kita mau improve? Nah, artinya kita kembali lagi ke konsep first principle thinking. Tujuannya apa sih? Marketnya, kebutuhannya apa sih? Esensi bisnis kita apa sih? Nah, larinya ke situ nanti. Baru di situ kita pahami dulu. Ranah pengembangan itu apa aja? Pengembangan produk itu ranahnya ini, pengembangan tempat ranahnya ada di sini, ini yang bisa kita improve, price ini yang bisa kita improve, promosi ini cara-cara yang bisa kita improve, yang bisa kita kasih nilai tambah, kemudian SDM ini yang kita bisa kasih nilai tambah. Nah, jadi masing-masing akan lebih mudah kalau kita paham ruang lingkupnya diperkecil lagi. Jadi gampang, nggak sebatas kita pikir SDM kita harus unggul. Gimana caranya? Ya pecah dulu ke yang lebih kecil. Penjualan kita harus naik. Gimana caranya? Pecah dulu ke yang lebih kecil. Apa dulu yang mau dinaikkan? Dinaikkan dari kualitas, kuantitas, atau apa? Nah, caranya gimana? Pecah dulu menjadi lebih kecil lagi. Nah, jadi yang diimprove itu bukan hasil akhir, tapi yang di depan. Proses ini yang kita improve. Bukan di ujungnya, bukan penjualannya yang kita improve. Produknya yang mau kita improve. SDM-nya yang mau kita improve. Prosesnya yang mau kita improve, yang mau kita efisiensikan. Sebagaimana cara McD tadi ya. Oke, sudah 17.57, kita cuma punya waktu 3 menit lagi. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Minggu depan kita masuk materi teknis ya, terkait eksekusi. Kita akan belajar namanya 4 Discipline of Execution. Bagi yang OYC sudah dapat materi ini ya. Nanti kita akan coba dalam ranah yang lebih sederhana. Gimana menerapkan 4DX di UMKM atau dalam bisnis kita sendiri. Gimana kita pecah target besar menjadi target kecil yang bisa dieksekusi sehingga kita nggak pusing sendiri ya melihat targetnya ya. Dipecah menjadi strategi-strategi yang lebih kecil yang bisa dijalankan dalam waktu yang lebih pendek sehingga bisa dievaluasi dengan waktu yang lebih pendek, bisa disusun lagi strateginya dengan lebih tepat. Itu kunci dari 4DX, 4 Discipline of Execution. Oke, kita punya waktu 2 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau sharing. Boleh tanya langsung, boleh lewat chat ya.
Oke, karena belum ada dan kita sudah memasuki waktu maghrib ya. Ada yang juga sudah live karena sekarang maghrib. Jadi untuk pertemuan sore ini kita cukupkan dulu terkait bagaimana atau apa yang perlu kita perhatikan untuk menambah nilai jual dari produk kita. Dan bukan hanya produk ternyata yang bisa ditambah nilai jualnya, tapi operasional juga bisa, proses bisa, dan SDM pun bisa. Yang mana semua aktivitas ini akan berujung pada keuangan. Yang insya Allah di akhir dari KPB ini kita akan coba mulai belajar teknis ya terkait keuangan ya. Bagaimana menyusun laporan, bagaimana menganalisis kondisi keuangan, bagaimana kita membuat kebijakan berdasarkan kondisi keuangan. Nah, itu kita akan coba pelajari di akhir nanti. Karena semua aktivitas ujungnya itu adalah keuangan. Dan penjualan itu juga ujung awal-awalnya adalah dari SDM yang bagus, dari produk yang bagus, dari proses yang tepat, dari manajemen yang rapi. Nah, sehingga di sini kita belajar bagaimana mengimprove dari masing-masing komponen tadi untuk menghasilkan penjualan yang bisa lebih baik lagi. Oke, dari saya cukupkan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah meluangkan waktunya ya untuk bisa sharing pada sore hari ini, untuk bisa ikut di acara sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat kita bisa terapkan di bisnis kita masing-masing. Dan kalau ada kendala, nggak usah ragu ya untuk chat ke saya, untuk tanya, kita bisa sharing di situ. Dan juga bisa tanya ke grup, artinya minta saran dari teman-teman apa yang sudah dijalankan, karena di sini kita akan coba terapkan yang namanya collaborative learning. Belajarnya barengan, karena di sini saya bukan orang yang paling pintar ya. Artinya saya hanya bisa di bidang saya sebenarnya ya. Saya nggak ngerti masalah fashion, saya nggak terlalu paham masalah kuliner. Untuk itulah kita belajar bersama, kita kolaborasikan ilmu yang kita punya. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir tadi ada kesalahan yang saya ucapkan, atau dari tindakan atau dari penyebutan yang membuat kita menjadi tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya N ya. Kita ketemu lagi di 2 minggu lagi. Oke, sampai ketemu lagi Mas Dedi. Siap, Mas Yusuf. Assalamualaikum. Monggo salat maghrib dulu. Nah.